semua peserta Iya. podcast hari ini. Iya, terima kasih Prof. Sudah hadir di Kang Hadi Conscience, di mana ini adalah saluran YouTube saya, Kang Hadi. Sebetulnya saya juga memang betul orang Sunda ya, Kang Hadi. Ya, terima kasih. Saya juga menyapa Prof. Satya. Terima kasih sudah ikut hadir. Dan saya juga mengucapkan teman-teman yang dokter maupun di sini masyarakat umum juga ikut gabung, nggak apa-apa ya, Prof. Ya, teman-teman, selamat pagi dan salam sehat sejahtera buat kita semua. Hari ini saya bersama dengan Prof. Sujatmiko. Ini dari tampilan background-nya aja, ini Prof sudah menggunakan, ayo lawan COVID gelombang ketiga. Tadi awal-awal sebelum kita mulai, saya sudah berbincang-bincang. Wah, ini kelihatannya memang Omikron ini tidak main-main di dalam hal keganasannya juga sama ya, Prof. Nanti kita sama-sama mendengarkan bagaimana nanti kita berbincang-bincang dengan Prof ya. Nanti juga teman-teman, saya berharap bisa langsung raise hand ya, atau nanti tuliskan di chat, nanti saya akan membacanya. Baik, mungkin nanti ini untuk sementara kita mute-kan dahulu audionya supaya nanti kita tidak terganggu. Prof, ini kalau kita berbicara tentang Omikron, tentu kalau mau dibilang ini gelombang ketiga mungkin ya, dan itu memang harus kita mengetahuinya. Terutama nanti lebih kekhususan ini Omikron pada anak ya. Sebetulnya bedanya apa sih, Prof? Masyarakat awam juga ingin mengetahui juga nih, ketika banyak yang tidak tahu bahwa Delta itu jauh lebih berbahaya, Omikron ini lebih santai lah sedikit gitu, Prof. Nah ini karena ya tanda petik ketika kita yang saya tangkap sedikit itu dari masyarakat ya, karena saya juga mengetahui bahwasannya diungkapkan oleh media asalnya dari para petinggi bahwa kita jangan takut dengan Omikron. Nah memang betul untuk menenangkan masyarakat. Tapi ternyata ini memang PPKM segala macam yang dipahami oleh masyarakat mulai dari level 1, 2, 3, rupanya ini agak kendor nih, Prof. Dari sejak mungkin ya 1,5 bulan atau 2 bulan yang lalu lah gitu. Nah ini yang menjadi konsen kita ini bagaimana ini, Prof, perbedaannya Delta dengan Omikron. Mungkin mulai dari situ dulu, Prof. Mangga, Prof. Mungkin. Terima kasih, Kang Hadi. Jadi karena pesertanya ini beragam, jadi saya mungkin jawabannya juga hanya singkat dan tidak terlalu ilmiah. Jadi sampai Desember itu memang varian Delta lebih dominan. Tapi mulai Januari varian Omikron bergeser pelan-pelan sehingga belakangan ini menurut dari laboratorium Ekman dari Prof. Amin Subandrio, sekarang sekitar 87-90% adalah Omikron dan sekitar 13%, 10-13% adalah Delta. Nah, apa yang paling penting bahwa Omikron pun tetap berbahaya untuk manusia. Apa buktinya? Mulai bulan awal Februari itu kematian karena Omikron berkisar sekitar antara 100 sampai 300, naik terus bertahap terus, naik terus, tidak pernah turun.
Sampai 24 Februari 2 hari yang lalu yang meninggal adalah sampai 25 Februari adalah 317 orang per hari. Wow. Jadi kematian karena Omikron itu juga ada walaupun tidak sebanyak Delta. Jadi jawaban saya yang pertama, Omikron adalah berbahaya, bisa menyebabkan kematian juga. Memang sebagian besar adalah lansia atau orang yang belum divaksin atau vaksinasinya belum lengkap atau ada komorbid. Untuk anak yang meninggal rata-rata sekitar 2-3 anak per hari gara-gara Omikron. Gitu jawaban singkatnya, Kang Hadi. Ya, Prof, kalau ini kekhususan ya, karena Prof kan menekuni keilmuannya di bidang anak nih, Prof. Ini Omikron pada anak juga betul-betul sangat berbahaya ya. Tadi walaupun komorbid itu lebih banyak pada orang-orang yang di atas usia 50 tahun ya, Prof. Itu yang Ya. Dan juga ada yang anak-anak juga komorbidnya ada. Dan seberapa banyak juga komorbid yang pada anak, Prof? Monggo, Prof. Jadi komorbid pada anak kalau kita lihat sehari-hari di mall di sana memang kelihatannya seolah-olah sedikit. Tetapi kalau Bapak Ibu sekalian di ruang tunggu poliklinik anak di rumah sakit besar maka banyak ditemukan. Ada yang penampakannya tidak seolah-olah normal ya, tapi mungkin dia ada tumor darah, ada leukemi, ada yang asma kronis, ada yang kekebalan rendah, ada yang harus cuci darah ya. Ada yang penampakannya juga kelihatan ada perbedaannya ya, misalnya ada yang apa namanya sakit penyakit kronis yang menurunkan kekebalan. Nah, itu oleh karena itu kita tidak bisa mengabaikan ya bahwa pada anak pun komorbid juga banyak gitu. Jadi risikonya sama. Dan yang penting yang ingin saya tegaskan, pencegahan Delta dengan Omikron sama prinsipnya, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Jadi Omikron tetap berbahaya, bisa menimbulkan kematian bagi lansia, komorbid, atau yang belum imunisasi atau imunisasi lengkap. Gitu Kang Hadi, dan komorbid pada anak juga banyak. Tapi kita kalau sehari-hari mungkin tidak begitu melihat. Di rumah sakit banyak. Ya. Mungkin Kang Hadi. Prof, dari awal-awal pandemi itu kan masalah vaksinasi massal ini kan anak ya tanda kutip ya Prof, bukannya apa-apa, ini kita melihat bahwa selalu dia belakangan ya anak-anak. Begitu juga boosternya. Dan ini juga belum tercakup semua ini, Prof. 2 suap. Mohon Pak Chandra, mohon dibantu untuk di-mute. Ya. Nah, ini gimana, Prof? Program ini sebetulnya sudah harusnya generasi-generasi emas yang muda-muda ini, bahkan yang generasi awal ini harusnya kita juga sama ini, Prof. Ya, selain kalau kita mempertimbangkan kecukupan daripada vaksinnya ya, Prof ya. Itu bagaimana, Prof? Ya. Ada pertanyaan juga nih. Jadi ada beberapa jawaban. Poin pertama, vaksin apapun uji kliniknya selalu dimulai dengan dewasa yang sehat dulu. Jadi vaksin apapun ya, untuk menguji apa? Pertama, aman apa tidak untuk vaksin tersebut ya. Kedua, apakah betul bisa mampu merangsang kekebalan apa tidak. Sama vaksin COVID juga pada dewasa dulu, dewasa sehat antara umur 18 sampai 60. Kalau terbukti aman dari uji klinik fase 1 di mana orangnya hanya sedikit, sekitar 50-75, fase 2 sekitar 500-an, fase 3 adalah 1.000 atau 2.000 atau berapa ya, ribuan pokoknya. Nah, dari situ baru dilihat apakah aman. 3 poin biasanya, apakah aman atau tidak. Kedua, apakah imunogenisitasnya, antibodinya meningkat apa tidak. Yang ketiga adalah efikasi itu mampu melindungi nggak dari penyakit. Nah, setelah orang dewasa itu uji kliniknya ada, dipublikasi, baru bisa mendapat izin dari Badan POM. Oleh karena itu, vaksinasi baru bisa diberikan pada awalnya ada orang dewasa dulu. Poin kedua, bahwa kebetulan orang dewasa juga yang lebih aktif di luar rumah, risiko terpapar lebih besar. Jadi cocok lagi bahwa prioritasnya adalah untuk orang dewasa dulu. Nah, kemudian untuk lansia. Nah, setelah itu sambil jalan, uji kliniknya dilanjut lagi pada usia yang lebih muda, yaitu antara 12 sampai 17.
Setelah selesai uji klinik fase 3, dikaji lagi apakah aman apa tidak, apakah kekebalannya meningkat apa enggak, apakah mampu melindungi apa tidak. Setelah itu baru diajukan dipublikasi. Setelah dipublikasi baru Badan POM dan organisasi lain mengkaji, ya. Kemudian baru keluar izinnya, baru dipakai. Oleh karena itu vaksinasi pun setelah yang dewasa, lansia, kemudian baru yang 11 sampai 17. Sambil jalan lagi, uji klinik jalan lagi, keluar lagi hasil uji klinik bahwa 6 sampai 11 tahun ternyata aman dan efektif. Sehingga urutan daripada urutan daripada vaksinasi juga mulai dari dewasa dulu, karena izinnya keluar yang pertama ke dewasa, karena uji kliniknya juga dewasa, kemudian menurun pada remaja ya 11 sampai 17, baru pada anak. Kira-kira demikian. Dan secara kebetulan secara epidemiologi pun yang terbanyak sakit kena adalah lansia dan dewasa dulu, karena mungkin mereka banyak keluar rumah. Remaja usia sekolah juga karena waktu itu ada pembatasan kegiatan berskala besar, sehingga mereka juga sebagian tidak sekolah, sehingga penularan lebih kecil. Dan setelah itu baru yang 6 sampai 11 tahun ini, karena hasil uji kliniknya juga baru selesai dan belum perlu booster sampai sekarang. Kenapa? Yang hasil kajian bahwa yang cepat habis kekebalannya adalah lansia. Maka lansia dulu di booster. Ya. Setelah itu kajian lagi, karena kajiannya kan corona kan baru 2 tahun. Jadi kajiannya juga belum banyak. Ternyata yang dewasa, sehingga dewasa sudah di booster. Kenapa? Karena dia banyak keluar rumah untuk berbisnis, untuk berusaha, segala macamnya. Untuk anak, kajian sementara ini, karena vaksinasi akan baru mulai pertengahan tahun 2021 ini, bulan Juni, yang 11 sampai umur 17 sampai 17. Sedangkan yang 6 sampai 11 baru mulai bulan Desember. Jadi sementara kekebalannya masih aman, ya, kecuali pada lansia 3 bulan sudah mulai menurun, ya, sehingga lansia 3 bulan 6 bulan sudah mulai di booster, bahkan 3 bulan sekarang bergeser mulai di booster. Sedangkan pada dewasa 6 bulan sudah dipertimbangkan untuk booster, terutama yang berada di area publik. Demikian Kang Hadi, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, Prof. Ya, Prof tadi Prof bilang bahwa anak-anak juga banyak yang meninggal nih ya, Prof ya, istilahnya yang komorbid ya, yang kayak thalassemia dan lain-lainnya. Tidak tertutup kemungkinan anak-anak yang sehat pun kalau pajanannya makin kuat ya beresiko juga ya, Prof ya. Nah, kalau banyak yang tanya juga nih, kalau pencegahannya ini kelihatannya kalau banyak ya, saya lihat di kampung-kampung, bahkan ya yang di perkotaan pun ini anak-anak ini abai nih orang tuanya nih, karena anak-anak kan nggak betah itu, Prof, untuk memakai masker. Bahwa ya jujur ya, kalau saya juga memakai masker memang kalau tidak terbiasa itu agak ngap istilahnya ya, Prof. Ya. Apakah ini mengurangi oksigen ini, Prof? Apa nanti airnya ada yang mengatakan wah karbonnya atau CO2-nya hasil napas kita itu menumpuk gitu loh. Nah juga mungkin masker tetap yang paling efektif kan ya, Prof ya, untuk mencegah ini. Gimana ini, Prof? Ya, jadi prinsipnya supaya anak kita atau kita sendiri atau nenek kakek tidak ketularan COVID atau virus corona adalah jangan sampai ada virus corona masuk ke hidung kita atau ke mulut kita. Kenapa masuknya dari situ? Memang dia hanya bisa masuk ke dalam tubuh kita lewat saluran napas, saluran pencernaan, karena di situ ada reseptor yang dia bisa nyantol. Setelah bisa nyantol di situ, baru dia bisa masuk ke dalam sel. Sedangkan melalui kulit, di kulit tidak ada reseptor, ya. Di bagian lain tidak ada reseptor, sehingga mereka tidak bisa masuk ke dalam sel tubuh kita. Nah, jadi pencegahan pertama betul sekali Kang Hadi, masker. Justru masker itu benteng pertama, ya, mau virus varian apapun. Kalau ditutupin pakai masker, asal maskernya itu masker yang memenuhi syarat, yaitu kalau kain itu adalah kain yang 3 lapis dalamnya, kita raba-raba itu 3 lapis, bukan cuma 1 lapis. Kedua atau masker medis, ya, dan memakainya harus menutup lubang hidung, menutup mulut, tidak melorot, tidak longgar. Karena banyak yang merasa sudah pakai masker, ternyata maskernya masker tipis yang kain 1 lapis, ya, itu akan virus masih bisa masuk, ya, atau
sudah pakai maskernya keren, mahal, tetapi melorot. Kamu ngobrol, lubang hidungnya kelihatan, banyak sekali lubang hidung, perhatikan deh. Itu virus bisa masuk. Itu yang sering banyak cerita, saya sudah pakai masker kemana-mana kok virusnya bisa masuk. Ya waktu ngobrol hidungnya melorot. Bahkan ada yang menerima telepon, maskernya diturunin, dia menerima telepon atau menelpon, masuklah virus. Suaranya nggak merdu ya, Prof. Betul. Tapi kita lihat penyiar TV semua pakai masker, sebagian besar pakai masker, itu betul sekali, itu yang benar ya. Nah yang kedua, apakah masker menghalangi oksigen? Tidak. Jadi penelitian tentang masker itu banyak sekali sejak tahun 1914, 1918 ketika KLB pandemi influenza di seluruh dunia ya, yang meninggal sekitar 100 juta orang katanya ya. Nah, itu banyak sekali penelitian tentang masker sejak tahunnya 20-30. Pada umumnya hasil penelitian bahwa masker yang sudah merekomendasikan oleh WHO maupun oleh badan-badan lain itu oksigen bisa masuk dengan mudah dan CO2 bisa keluar dengan lancar. Tapi seringkali tanyalah, kalau oksigennya bisa masuk berarti virus juga bisa masuk? Tidak. Karena virus itu molekulnya besar-besar, sedangkan oksigen molekulnya lebih kecil. Sehingga kalau pakai masker, jangan khawatir tidak akan kekurangan oksigen, ya asal masker yang standar itu, dan CO2 tetap bisa keluar, tapi virus tidak bisa masuk. Demikian Kang Hadi. Nah, anak-anak bagaimana Kang Hadi? Anak di atas 2 tahun itu bisa banyak sekali ya. Ponakan saya sudah banyak pasien-pasien saya, mereka bisa asal diberi contoh, pilihkan masker yang sesuai dengan ukuran anak dan diberi contoh, bapak ibunya juga tetap pakai masker dan kemudian dipuji, wah hebat kamu pakai masker terus, dipuji. Jadi prinsipnya anak pun bisa pakai masker 2 tahun ke atas, yang di bawah 2 tahun cukup pakai face shield, aman, sudah terbukti di mana-mana kajiannya, dan bisa melindungi dari virus varian apapun, tidak akan bisa menembus masker. Gitu Kang Hadi. Ya, ini untuk sahabat-sahabat semua, bila ada yang ingin bertanya, monggo diberikan tanda angkat tangan, raise hand, atau langsung nggak masalah ya Prof ya. Silakan Kang Hadi. Kita ngobrol berdua doang. Iya. Ya, ini saya hanya mengulik tentang Omikron pada anak ini yang sangat penting. Silakan nanti teman-teman sahabat ya untuk bertanya langsung, nggak apa-apa ya Prof ya. Ya silakan. Nyerempet ke dewasa dikit juga boleh kalau saya mampu jawab ya, karena saya spesialis anak. Iya. Silakan Kang Hadi. Baik, Prof. Jujur ya, kalau saya hanya melihat pandangan masyarakat saja, anak-anak itu kekebalannya lebih tinggi. Nah ini ada juga Prof yang bilang seperti itu. Nah ini memang setiap orang kan pasti memang dikaruniai kekebalan yang alami ya. Ini apakah benar nih kekebalan alami tubuh kita itu tidak bisa mencegah masuknya virus ya? Dan juga memang kekebalan alami tubuh kita itu justru memang diperuntukkan atau diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, memang demikian. Tapi kalau memang terus-terusan seperti ini, toh juga kita lain yang yang ada komorbid pasti memang lemah ya. Nah, terus kalau ada juga nih Prof sekalian ya, dalam satu pertanyaan ini ya orang makanan gitu, vitamin, olahraga itu bisa nggak mencegah virus? Karena memang banyak yang dibaca dari Google dan segala macam, tocopherol atau vitamin D itu harus wajib kita konsumsi. Vitamin C juga kadang-kadang satu redoxon itu 1000 miligram Prof itu. Nah nanti juga itu salah kaprah, takutnya nanti ada pesan-pesan sponsor dari produsen dan lain-lainnya. Bagaimana ini Prof? Terutama juga nanti buat anak-anak ya. Mohon izin Prof penjelasannya. Ya, terima kasih Kang Hadi. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kekebalan alami pada tubuh kita. Betul sekali. Tetapi kekebalan alami itu sifatnya tidak spesifik. Hanya benteng pertama. Itu poin pertama.
Poin kedua, benteng itu kalau diserang oleh virus yang banyak dan terus-menerus tidak akan mampu melawan virus corona. Kita bicara dalam soal COVID di sini ya. Jadi walaupun dia sehat bagaimana, barangkali bisa melihat di televisi beberapa tokoh-tokoh yang tubuhnya sehat banget, ya olahragawan, atlet dan sebagainya, tetap kena. Kenapa? Karena kekebalan alami itu ada batas kemampuannya. Kalau virusnya banyak terus bertubi tiap hari karena dia pakai masker melorot, karena di tempat nge-gym itu dia nggak pakai masker, itu banyak tuh yang orang-orang yang nge-gym badannya berotot ya, saya nggak sebut namanya ya, beberapa tokoh-tokoh ya, bahkan sampai sakit berat ya sampai masuk ICU, bahkan menyatakan dia hampir meninggal. Ternyata bisa kemasukan virus COVID, betul. Karena kalau virusnya banyak, kekebalan alami tidak cukup. Nah, jadi gimana? Nah, oleh karena itu dibantu oleh kekebalan yang dirangsang oleh vaksin. Jadi begitu vaksin masuk, maka sistem kekebalan kita yang lain yang ada di sel darah putih itu akan menghasilkan antibodi. Dia bekerja lebih spesifik karena memang antibodi itu dibentuk oleh vaksin corona, maka dia juga antibodinya khusus untuk corona sehingga dia lebih mampu menghadapi virus yang masuk ke dalamnya yang banyak tadi karena divaksin. Dan vaksinnya harus 2 kali minimal. Kalau orang lansia harus 3 kali dewasa, baru cukup membentengi. Itu pun masih bisa kebobolan lagi. Kita sering dengar orang udah divaksin 2 kali, 3 kali. Ya kalau dia virusnya banyak sekali yang masuk, jumlahnya tidak akan mampu. Tapi biasanya yang sudah divaksin itu kalau toh kebobolan dia sakitnya ringan atau sedang ya, kecuali kalau yang memang ada komorbid dan sebagainya. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak kekebalannya lebih bagus pada dewasa? Tidak, betul. Sama saja anak ya. Kalau anak terpapar dalam jumlah banyak, dia juga akan sakit berat. Apalagi anak yang belum divaksin COVID. Anak kok lebih sedikit yang sakit? Tidak, betul ya. Anak yang sakit adalah 13%. Sedangkan lansia yang sakit ya, yang sakit itu 16%, hampir sama ya. Data selama 2 tahun anak yang sakit itu 13,4%, hampir 14%. Orang sedangkan lansia 16%. Memang yang muda-muda karena lebih banyak yang sakit. Tetapi memang yang meninggal anak lebih sedikit. Kenapa? Mungkin dia terpapar virusnya juga lebih sedikit. Kenapa? Karena mungkin jarang pergi jauh, jarang ke mall, jarang belusukan di pasar. Sedangkan orang dewasa banyak ke pasar, ketemu teman, ngobrol di tempat kerja. Jadi tidak betul bahwa kekebalan anak itu lebih bagus daripada dewasa. Sama saja. Kalau dia terpapar dalam virus yang banyak, itu pun anak tidak akan mampu sehingga kematian anak yang untuk Omikron saja tiap hari antara 2 sampai 3 anak meninggal tiap hari. Demikian Kang Hadi. Iya. Waduh, ini Prof di masyarakat juga berkembang ini. Kalau saya membaca dan juga sering juga mengetahui dari tetangga sekitar saya ya. Waduh, Dok, lebih baik juga nih bahwa udah ini sambil kelakar mereka bertanya, kalau udah vaksin 1, 2, 3 aja masih tertular COVID, berarti vaksin nggak ada gunanya ini, Prof. Nah ini waduh nggak bisa melindungi ini, Prof. Nah ini ya mungkin kita sebagai orang kesehatan dan Prof ini juga harus bisa mengedukasi masyarakat. Ini gimana ini Prof supaya masyarakat, kan dokter juga masyarakat nih. Kalau banyak terpajan juga di rumah sakit, ya mohon maaf Prof, bukannya data hampir nakes itu lebih daripada 1.000 kemarin. Dokternya aja mungkin kalau saya 640, 700. Iya, hampir 700 Prof. Tenaga kesehatan, teman-teman. Ada profesornya berapa? 12 kalau nggak salah. Banyak Prof. Iya. Nah ini bagaimana ini Prof? Mohon penjelasannya Prof. Jadi betul, sudah divaksin 1 kali, 2 kali, atau 3 kali masih bisa kena. Apalagi yang tidak divaksin. Nah, gitu. Sedangkan divaksin aja masih kena, udah pakai helm ibaratnya, udah pakai jaket masih kena. Apalagi yang tidak divaksin. Apa buktinya? Data selama ini yang meninggal itu 73% belum divaksin.
Wow, Artinya ya, ya, yang belum divaksin risikonya jauh lebih banyak untuk meninggal ketimbang yang sudah divaksin. Jadi betul sekali, walaupun sudah divaksin, apalagi kalau baru 1 kali itu nggak ada artinya. Nggak ada Minimal gunanya kalau ya, Prof. belum mampu melindungi. Ya, kalau sudah 2 kali, terutama anak, udah lumayan perlindungannya. Tapi untuk lansia harus 3 kali. Untuk orang dewasa yang sering bepergian harus 3 kali. Masih bisa ketular? Bisa. Tapi jauh lebih ringan, bahkan banyak yang OTG, yang sakit berat itu sangat sedikit. Jadi betul, walaupun sudah divaksin, tetap bisa kena, tapi jauh lebih ringan. Maka setelah divaksin, tetap pakai masker, jaga jarak, jangan berkerumun, jangan menganggap sudah sakti. Tapi yang tidak divaksin, risiko meninggal sangat besar. Ya, kalau di Wisma Atlet katanya 94% yang meninggal itu belum divaksin. Jadi vaksin justru membuktikan bahwa yang sudah divaksin terlindungi, yang belum divaksin risiko meninggal jauh lebih besar. Gitu Kang Hadi. Ya, jadi ini edukasi juga buat kita tenaga kesehatan, berbicara dengan masyarakat yang terutama mungkin jarang bisa mengerti maksudnya vaksinasi itu. Ini harus kita pertegas ya dengan perumpamaan ya Prof, dengan juga sedikit data. Wah, ini terima kasih banget ini Prof. Ini saya beri kesempatan, mungkin ada teman-teman yang hadir di sini untuk bertanya langsung dengan Prof sebelum nanti saya ngobrol lebih jauh. Oh, ini dari Ibu Weni nih Prof. Saya bacakan sebentar ya Prof. Silakan. Ya, Ibu Dr. Randa RR Weni, atau mau langsung Ibu Weni berbicara dengan Prof, nggak apa-apa. Biar kita kenalan, Bu Weni. Dari mana ini? Mas Chandra bisa di-unmute juga ya, sendiri. Bu Weni, atau saya ini deh, saya bacakan dulu ya. Izin aja, ya. Oh iya, silakan Bu Weni, silakan. Terima kasih Prof, Dok, semuanya yang ada di acara hari ini. Begini, bagaimana kita membedakan antara flu biasa dengan flu yang merupakan gejala dari Omikron. Terutama apabila di rumah nih ada cucu nih ya, ada anak balita. Ini karena memang lagi musim hujan. Membedakan antara flu, batuk, demam mereka dengan gejala yang awal di Omikron ya Pak ya. Kemudian bagaimana dengan yang punya penyakit asma? Sesaknya itu seperti apa? Ya, komorbid. Bagaimana penanganannya? Lalu obat apa yang minimal wajib ada di rumah apabila kita punya anak balita yang mengalami gangguan flu, pilek, batuk? Karena kita khawatir nih apa ini termasuk gejala Omikron atau bukan gitu. Itu mungkin Dok. Terima kasih Bu Eni. Iya Prof. Ini pokoknya orang kalau batuk 1 kali, terus ada bangkis-bangkis mungkin karena cabenya ke ini, terus anak-anak juga memang biasa dulu waktu belum masa pandemi COVID ini, ya mohon maaf, anak-anak itu gampang hidungnya meler dan segala. Silakan Prof, silakan. Ya, terima kasih Bu Weni, makasih Kang Hadi. Jadi gini, pada saat sekarang kasus sedang banyak, per hari sekitar 40.000 kasus per hari, hati-hati dengan batuk pilek, apalagi kalau ada demam. Bagaimana membedakannya? Jangankan Ibu Weni, dokter aja juga nggak berani memastikan, oh ini bukan COVID, ini COVID. Tidak berani, tidak bisa. Dalam kasus begini banyak, tiap hari menular 46.000 orang tertular, tiap hari ada 30.000. Jadi kalau mau lebih yakin, periksa minimal swab antigen. Ya minimal, baru yakin betul, oh ini kemungkinan COVID, kemungkinan bukan. Jangan berisiko. Apalagi kalau di rumahnya ada nenek, kakek, lansia. Karena kalau itu menular ke nenek, kakek, lansia, itu biasanya lebih berat dan berbahaya. Jadi obatnya apa? Nomor 1, kalau demam kasih obat turun panas. Kalau ada batuk pilek kasih obat batuk pilek. Kalau 3 hari nggak ada kemajuan, apalagi makin parah dengan demam tinggi, sebaiknya segera periksa antigen. Bagaimana yang sakit asma segala macam sama. Jadi pencegahan COVID pada anak, dewasa,
ada komorbid, nggak ada komorbid sama. Pakai masker, jaga jarak, jangan berkerumun, masker jangan melorot, vaksinasi dilengkapi. Kalau ada demam dikasih obat demam, batuk pilek kasih obat batuk pilek, periksa, swab antigen baru kita yakin. Prinsipnya demikian, Bu. Tidak gampang, dokter. Saya yakin Kang Hadi juga mungkin nggak bisa membedakan ya, Kang Hadi ya. Terima kasih, Bu Weni. Iya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Dok. Semuanya. Terima kasih nih, Bu Weni ya. Ya, ini memang masa pandemi ini ya kita kewaspadaannya harus lebih tinggi ya, Prof ya. Mungkin terutama juga buat anak-anak yang memang gejalanya sangat tersamar juga ya. Ada lagi sebelum saya lanjutkan perbincangan saya dengan Prof Niko, teman-teman silakan raise hand atau raise hand atau langsung silakan buka mic-nya, nggak apa-apa. Prof, ini kalau masalah vaksin ya untuk anak ini, Prof, ya merek yang gimana ini, Prof? Banyak yang juga bertanya ini di luaran ini. Istilahnya kalau Sinovac ya saya karena ini jadi program nasional, wah gejalanya lebih ringan nih. Kalau misalnya yang lain kok kayaknya anak-anak saya jadi orang malah lebih banyak menghindar ini. Silakan atau Bu Dok, silakan saya selingin dulu ya, Prof. Silakan. Ya. Silakan, Bu. Sebutkan namanya, Bu. Silakan. Ya, Simbolon. Oh ya, Ibu Simbolon, silakan. Ya. Begini, sedangkan anak saya itu kan kerja di Cirebon. Ya. Dia itu kena 2 kali COVID itu. Oh. 2 kali udah kena gitu. Terus sekarang ini dia itu mau vaksin, tapi pas ditensi darahnya rendah 90. Apa boleh itu divaksin apa enggak? Silakan Prof, mungkin sebelum pertanyaan, silakan Prof. Pertama, kalau yang sudah pernah kena sakit COVID, kalau ringan itu jaraknya tunggu 1 bulan dulu. Kalau sampai masuk ICU atau pakai oksigen, tunggu 3 bulan dulu. Yang kedua, kalau tekanan darahnya rendah, divaksin nggak apa-apa. Tidak akan vaksin menurunkan lagi makin rendah, tidak apa-apa. Tapi setelah vaksin tetap pakai masker, olahraganya deh dibanyakin. Mungkin dia kurang olahraga, kebanyakan duduk. Jadi kurang olahraga betul ya Bu ya. Jadi vaksin COVID tidak akan menurunkan melorot lagi tekanan darahnya, tidak. Yang penting tidak ada penyakit-penyakit lain yang pada saat itu menurunkan kekebalan. Boleh divaksin Bu. Dengan jaraknya minimal 1 bulan kalau dia sakit COVID-nya ringan, 1 bulan dari kesembuhan COVID-nya yang lalu. Demikian Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Simbolon. Bu Simbolon ya. Bu Simbolon ya dari Subang. Nah, Prof tadi merek vaksinnya gimana, Prof ini untuk anak ini? Jadi setiap negara stok vaksinnya beda-beda. Untuk Indonesia yang sudah ada publikasinya dan didaftarkan ke Badan POM, boleh untuk anak di bawah 11 tahun hanya vaksin CoronaVac buatan pabrik Sinovac. Ini sekedar meluruskan karena ada bingung, vaksin macam-macam sih, CoronaVac, Sinovac sama. Mereknya CoronaVac, buatan pabriknya Sinovac, di Indonesia diolah oleh Bio Farma sama. Nah, bagaimana kalau yang Pfizer? Pfizer hanya boleh untuk anak umur 12 sampai 17 tahun. Jadi intinya untuk anak mulai umur 6 tahun sampai 17 tahun boleh pakai CoronaVac ya. Tapi kalau di atas 11 tahun boleh Pfizer, boleh pakai CoronaVac boleh ya. Nah, kalau ada yang nawarin bayar pakai vaksin itu hati-hati, tidak betul. Semua vaksin programnya adalah gratis kecuali yang disediakan oleh kantor. Misalnya kantor membeli sendiri itu silahkan. Tapi kalau ada orang secara pribadi menawarkan suruh bayar 200.000, 300, bahkan ada yang 800.000, itu tidak betul. Itu mohon maaf, barangkali vaksin ada sisa di tempat lain, dia bawa pulang terus kemudian ditawarkan. Tidak ada ya, tidak ada yang dijual. Vaksin pemerintah adalah gratis semua.
Dan ini juga nanti gunanya buat masuk Peduli Lindungi ya, Prof ya? Iya, betul. Nah, yang penting betul sekali, setiap habis vaksinasi harus dilaporkan. Oleh karena itu, vaksinasi sebaiknya di tempat yang resmi. Karena dengan resmi nanti data NIK-nya akan diupload sehingga masuk ke Peduli Lindungi. Ya, bahwa ada yang kemudian salah upload segala macam, namanya manusia bisa salah. Tapi pada umumnya semua sebagian besar yang sudah divaksin itu datanya ada di Peduli Lindungi. Demikian, Kang Hadi. Ya. Ini pentingannya ya, Prof ya, seperti itu. Karena ya mau nggak mau memang kita terpaksa harus demikian ya, Prof ya. Baik. Nah, ini Prof. Prof, ini kalau masalah anak-anak ini banyak pertanyaan dari ibu-ibu terutama ya. Bukan juga berarti mengesampingkan bapak-bapaknya. Karena yang paling banyak ini mengurus sekolahannya ini, Prof. Nah, bagaimana tentang tatap muka ini? Kadangkala dibuka, tutup, buka, tutup ya. Dan ini juga hampir 1 tahun lebih ya. 2 tahun. 2 tahun ya, Prof. Ini tertinggal ini anak-anak. Ya. Aduh, saya juga ngurusnya susah banget ini. Nah, ini banyak nih keluhan. Kebetulan kalau anak saya mandiri udah kuliah ya. Ini gimana nih, Prof? Nih tentang keluhan-keluhan ibu-ibu tentang tatap muka buat anak-anaknya di sekolah ini. Terutama dari SMP sampai ke TK atau PAUD ini. Silakan, Prof. Ya, jadi kalau pembelajaran tatap muka ini selalu menjadi ada yang pengen lebih suka pembelajaran tatap muka, artinya anaknya datang ke sekolah. Ada yang lebih suka pembelajaran jarak jauh atau online atau di rumah. Ini supaya meluruskan dulu. Sampai 2 minggu yang lalu dan tiap tahun, setiap kali pada waktu bulan Maret tahun 2021, di mana pada saat sudah reda, kan kita gelombang pertama Januari itu turun, kemudian Maret 2021 itu reda. Sebagian orang tua ingin anaknya sekolah pembelajaran tatap muka, datang ke sekolah, dan sebagian orang tua dan guru tidak mau. Nah, apa alasan? Dan kemudian pada bulan Desember juga demikian, jadi 2 kali ya. Kemudian pada bulan Desember juga demikian, bahkan 2 minggu yang lalu dari Komite Perlindungan Anak Indonesia melakukan survei, 61 orang tua masih ingin anaknya pembelajaran tatap muka, artinya datang ke sekolah. Kenapa timbul keinginan itu? Dari kalangan guru, pertama dari kalangan orang tua dulu deh, tadi Pak Kang Hadi ya. Jadi orang tua itu pertama ada yang satu, waduh kalau kami harus belajar pakai daring dari rumah, ini terutama dari daerah. Saya pernah terima dari Pangandaran, saya terima dari Pulau Laut di Kalimantan Selatan dan beberapa di Kalimantan Selatan dari Sulawesi Tenggara. Kalau kami harus belajar di rumah, kami cuma punya HP 1, sedangkan anak kami 3 yang harus belajar online. Bagaimana? Sehingga kalau kita lihat di televisi sampai ada seorang bapak di daerah Subang atau di mana ya, mencuri HP karena untuk pembelajaran anak-anaknya. Tapi hakimnya bijak, tidak dihukum, bahkan oleh hakim disurvei ke rumahnya, memang betul keluarga tidak mampu, dibelikan HP oleh hakimnya. Itu bijak sekali hakimnya. Ada 2 kasus demikian, saya di televisi saya nonton. Apa artinya? Kalau pembelajaran di rumah pakai HP, pakai gadget, bagi keluarga yang punya cuma HP 1 itu akan menyulitkan. Kedua, dia punya HP, dia mengeluh sinyalnya, suaranya agak mengganggu. Sinyalnya itu sulit katanya. Kami punya HP 2, tapi sinyal kalau mau nyari sinyal harus manjat pohon atau apa gitu. Yang ketiga, dia punya HP, sinyal bisa, pulsanya dia harus bayar berapa dia bayar pulsa. Katanya dibantu oleh Dikbud tapi kurang, katanya nggak cukup. Yang keempat, HP punya, sinyal gampang, pulsa bisa, tapi orang tua tidak mampu mendampingi pelajaran karena pelajaran itu tentu buat orang tua juga tidak mudah mendampingi. Betul, Prof. Nah, kemudian itu alasan dari orang tua. Alasan dari guru apa? Tadi bahwa guru tidak bisa mengevaluasi satu persatu anak-anak dengan mudah.
Kedua, banyak materi pelajaran yang tidak dikuasai oleh murid sehingga tidak tercapai pencapaian. Yang keempat adalah hasil survei oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan bahwa selama 2 tahun ini maka ketertinggalan anak-anak itu antara 6 bulan sampai 9 pelajaran. Dan survei dari World Bank, UNICEF, dan satu lagi UNESCO, 3. Bahwa ternyata ketertinggalan pelajaran itu sangat banyak pada anak-anak selama pandemi. Dan dampak jangka panjang, mereka nanti kalau mencapai pekerjaan, mencari pekerjaan segala macam, mungkin akan sedikit di bawah kemampuan dari anak-anak daripada yang belajar lengkap. Oleh karena itu, dalam menyikapi pembelajaran itu kita harus tidak bisa diseragamkan. Oh, di daerah ini semuanya pembelajaran tatap muka, sekolah semua juga. Kenapa? Karena virus COVID masih banyak. Tapi tidak juga bisa tekan, oh semua nggak boleh tatap muka, semua di rumah belajar pakai HP. Nggak bisa juga. Kasihan orang tua yang nggak punya HP, kasihan yang nggak bisa bayar pulsa, kasihan yang... Jadi gimana? Dilihat dari kondisi daerah masing-masing. Di Kementerian Kesehatan, di websitenya, ya, Bapak Ibu sekarang kalau mau sempat nanti buka ya, dashboard Kemenkes RI COVID, klik, itu nanti ada data tiap kabupaten. Bahwa ternyata tiap kabupaten positivity rate-nya atau kasus yang positif itu beragam. Ada yang cuma 2%. Ketika Jakarta katanya 47% atau 27%, di Pulau Laut, di Kota Baru Pulau hanya 2,3%. Di Pangandaran juga sekitar 3%. Nah, kalau diseragamkan seluruh Indonesia pembelajaran online semua, maka kasihanlah teman-teman yang di periferi yang kasusnya jarang, susah cari pulsa, susah punya HP, itu jarang. Jadi bagaimana? Serahkan pada kebijakan di kabupaten masing-masing, di mana tiap kabupaten punya data. Di sini kasus COVID banyak apa tidak? Kalau di situ banyak kasus COVID, banyak risiko menular, tentu berisiko untuk pembelajaran tatap muka. Apalagi kalau gurunya vaksinasinya masih rendah. Tapi alhamdulillah sampai sekarang hampir 2 juta guru sudah divaksin 2 kali. Jadi intinya pembelajaran tatap muka hanya logis, hanya wajar kalau dilakukan di mana penularannya kasusnya sedikit, ya, kasusnya penularan sedikit. Misalnya daerah yang jarang ada orang keluar masuk, ya, di daerah-daerah yang agak perifer, ya remote area kita menyebutnya, itu biarkanlah pembelajaran tatap muka, karena kasihan orang tuanya ya, sinyalnya susah, pulsanya susah, membimbing juga susah. Tapi daerah dengan penularan yang tinggi banyak kasus sebaiknya memang pembelajarannya pakai online. Kira-kira gitu kesimpulannya, Kang Hadi. Baik, Prof. Nah, ini memang dilema ya. Sementara orang tua dua-duanya itu bekerja ke kantor. Nah, ini juga menjadi kesulitan tersendiri ya, Prof. Nah, Prof, ini ada pertanyaan nih dari Ibu Yulia Martini. Saya mau nanya, Prof, untuk anak-anak usia 16 tahun, apakah vaksinnya hanya 2 kali saja atau memang ada program 3 kali seperti orang dewasa? Oh ya, tadi ini mungkin ditegaskan aja, Prof. Mungkin tadi Ibu itu belum mendengarkan ya. Jadi 6 tahun sampai 17 tahun vaksinasi cukup 2 kali. Sampai sekarang masih terbukti efektif melindungi. 18 tahun ke atas boleh 3 kali, terutama lansia atau orang yang misalnya banyak bekerja, berkerumun dengan orang banyak, misalnya di pasar atau guru, itu 3 kali 18 tahun ke atas. Di 17 tahun ke bawah semua cukup 2 kali. Demikian, Bu. Nah, udah jelas ya, Bu Yulia Martini ya. Nanti mungkin makasih, Prof. Ya, makasih ya. Tadi saya masuknya telat sih. Oh iya ya, ada pertanyaan lain? Udah cukup. Oh cukup ya. Nanti bisa di YouTube ada ini. Nanti kita dengarkan ya. Makasih, Dok. Ya. Prof, ini ada ini juga nih, beberapa pertanyaan juga nih, bahwa perlu nggak sih habis divaksin itu periksa antibodi? Prof, izin. Bagaimana mekanismenya dan mungkin kita bisa info, karena kalau periksa antibodi kan itu program sendiri ya, Prof. Mungkin bisa kasih kisaran gambaran yang Prof tahu tentang masalah harga juga ini, Prof. Silakan, Prof. Jadi pertama
periksa antibodi itu mahal ya, sekitar 300-an ribu, ada yang 400, tergantung laboratoriumnya mana. Kedua, metode pemeriksaan ya, metode pemeriksaan menggunakan berbagai metode, karena metode pemeriksaan antibodi itu banyak, hasilnya beragam. Yang ketiga, dari uji klinis sebelumnya yang sudah menggunakan ratusan subjek, ternyata 96% sampai 94% antibodinya cukup. Jadi tidak perlu periksaan kadar antibodi. Yang ketiga, atau yang keempat, bahwa orang yang kadar antibodinya mula-mula rendah, setelah disuntik yang kedua ternyata meningkat tinggi. Jadi sebagian besar atau pada umumnya kalau sudah divaksin 2 kali pada anak, orang dewasa 3 kali, antibodinya cukup. Nah, berapa lama melindunginya? Sementara ini pada lansia memang 3 bulan sudah mulai menurun. Ya, sedangkan yang dewasa yang lain yang bukan lansia 6 bulan sudah mulai menurun. Sedangkan anak-anak belum ada kajiannya dan kelihatannya masih bisa bertahan lama karena anak-anak kan baru imunisasi juga belakangan. Jadi intinya habis vaksinasi tidak perlu periksa antibodi. Yang perlu apa? Tetap pakai masker, menutupi lubang hidung, menutupi mulut, dan jangan berkerumun, apalagi di ruangan yang tertutup lebih dari 15 menit. Itu yang penting. Periksa antibodi nggak penting, Kang Hadi. Oh iya ya. Terus Prof, ini ada pertanyaan lagi nih dari Safrina. Ini mohon izin nih, saya dokter atau bukan nih ya. Prof, bagaimana efek vaksin untuk penderita hiperagregasi? Putri saya 20 tahun, akhirnya terpaksa saya ikutkan vaksin 1 dan 2. Setelah dicek di lab terlebih dahulu dan alhamdulillah aman dengan Sinovac. Boosternya diprogramkan di kantor ayahnya adalah Pfizer. Apakah aman? Terima kasih. Ini atau begini, saya panggil Bu Safrina, ada? Mau bicara langsung atau menambahkan? Silakan Bu Safrina. Dokter atau Ibu? Ya, silakan Bu Safrina. Ya, saya ibu rumah tangga biasa. Oh iya, silakan Bu Safrina. Mohon maaf, silakan. Ya. Begini Pak, putri saya itu penderita hiperagregasi itu terdeteksi sejak dia usia 16 tahun. 6 tahun di SMA kelas 1 atau kelas 2 saya lupa. Nah, itu gejalanya itu adalah migrain, jadi kepala itu kalau dia. Halo Bu Dewi ini sebentar ya. Oke. Silakan lanjut Bu. Jadi kalau dia sedang kumat itu terasa itu adalah sakit kepala, lalu ya gejala-gejala lain lemah, letih, lesu, cepat letih gitu. Jadi oleh dokter itu dia itu tidak boleh terpapar sinar matahari terlalu lama pada saat kambuh ya. Jadi dan kemarin waktu ada program vaksin ke-1 dan ke-2 itu saya konsul ke beberapa dokter, katanya jangan divaksin karena dia darahnya kental, jadi takutnya pengaruh ke hiperagregasinya. Tapi kemudian setelah saya konsul berikutnya itu ada informasi nggak apa. Jadi akhirnya saya melakukan cek lab terlebih dahulu dan alhamdulillah sih kondisi dia memang lagi fit. Jadi 1 keduanya aman itu dan waktu itu pakai Sinovac. Cuma sini kan dari kantor ayahnya ada program booster beberapa bulan ke depan lagi. Kira-kira 2 atau 3 bulan dari sekarang dia harus booster lagi. Itu dengan vaksin yang disediakan Pfizer. Nah saya agak ragu gitu loh, karena yang saya dengar ini, maaf saya awam ya, Pfizer dan AstraZeneca itu lebih keras atau lebih dosisnya itu lebih, saya nggak ngerti, lebih keras lah efeknya. Nah itu yang saya mau tanyakan, apakah aman untuk penderita hiperagregasi seperti dia menerima booster dari Pfizer? Itu saja. Terima kasih. Ya, silakan. Bagus. Ada poin pertama yang kita catat bahwa keterangan dokter itu bisa berbeda-beda. Itu betul. Karena tidak semua dokter bisa menguasai semua ilmu. Ilmu kedokteran itu sangat luas. Ya, jadi
Saya juga kalau ilmu public health-nya Pak Hadi saya nggak begitu ngerti ya gitu, karena luas sekali ilmu kedokteran tuh. Saya juga mengenai penyakit jantung nggak begitu ngerti ya, sedikit-sedikit sih ngerti ya. Jadi ada dokter A mengatakan nggak boleh, dokter B mengatakan boleh, dan alhamdulillah divaksin akhirnya anak ibu 2 kali nggak apa-apa. Itu betul sekali. Jadi hiperagregasi itu pengentalan darah, tapi bisa dengan obat minum, dengan obat minum tiap hari ya Bu Safrina, kan aman-aman saja. Jadi untuk dokter-dokter yang mengerti betul tentang vaksin, asal anak sedang sakit tapi kemudian diobati dalam kondisi stabil, itu boleh divaksin ya, boleh divaksin, dan alhamdulillah 2 kali anak Ibu Safrina Bu Safrina betul ya, itu aman-aman saja. Nah, bagaimana boosternya? Boosternya memang kita merekomendasikan pakai Pfizer. Kenapa? Ada 2 pertimbangan. Pertama, bahwa vaksin Sinovac hanya dikhususkan untuk anak untuk 6-11 sekarang ya, karena itu dibutuhkan. Nah, kemudian boosternya itu boleh memilih Pfizer atau buatan Pfizer atau buatan Moderna berdasarkan uji klinik, hasil uji klinik di berbagai negara. Maka Sinovac kalau di booster pakai Pfizer, kekebalannya lebih baik hasilnya. Jadi menurut saya asal anak Ibu Safrina masih tetap minum obat secara teratur dan tidak ada keluhan apa-apa, aman pakai booster Pfizer, Bu. Silahkan, Ibu. Ada lagi Bu Safrina ditambahkan? Itu saja. Terima kasih. Oh ya, terima kasih ya Bu Safrina. Ini partisipasinya mantap juga ini. Prof, ini kalau anak-anak autis ya, sindroma Down ya, terus ada disabilitas atau kelainan intelektual, juga ada juga yang tunarungu, tunanetra dengan kursi roda, boleh nggak sih Prof ini divaksin? Ada pertanyaan nih dari luar. Betul, banyak, karena banyak anak-anak yang demikian. Prinsipnya justru mereka harus kita prioritaskan. Kenapa? Karena mereka nggak bisa pakai masker lama. Susah dikasih tahu berkerumun ya, ketergantungan betul. Dia masih ketergantungan orang lain sangat besar. Mereka harus kita prioritaskan dengan syarat tidak ada kelainan yang menurunkan kekebalan pada anak itu. Pada umumnya anak-anak itu tidak ada masalah gangguan kekebalan. Jadi sebagian besar anak ADHD, autis, sindrom Down, dan kelainan kebutuhan anak berkebutuhan khusus itu justru harus diprioritaskan karena mereka nggak bisa pergi sendiri, harus diantar, ditemani. Dan kalau mereka tertular bisa menurunkan seluruh keluarga. Oleh karena itu anak-anak berkebutuhan khusus, kecuali yang ada kelainan kelainan kekebalan atau yang mereka sedang minum obat-obatan yang menekan kekebalan seperti pada kanker ya, kanker darah atau kanker organ lain, maka kita tunda vaksinasinya. Jadi anak berkebutuhan khusus justru harus kita prioritaskan. Anak-anak di panti asuhan juga harus prioritaskan karena mereka siapa yang nganterin, siapa yang itu, dan mereka berkerumun tiap hari ya. Anak di pesantren juga demikian, justru itu harus kita prioritaskan karena orang tuanya jauh di mana-mana, ditanggung jawab dari guru dan begitu Kang Hadi. Ya. Baik Prof, ini juga mungkin kita harus ini ya memberikan edukasi juga nih para guru ya. Mungkin dengan channel ini alhamdulillah nanti bisa melakukan edukasi juga ya Prof ini kepada teman-teman semuanya ya. Para guru, karena guru juga paling dekat dengan ibu dari anak-anak ya. Prof, ini kalau vaksin pada anak asma itu yang sering kambuh, juga ya ada sakit jantung, sakit ginjal, epilepsi, alergi, dan mungkin ya penyakit yang kronis lain itu boleh nggak divaksinnya? Ada pertanyaan nih Prof. Ya, sama prinsipnya Kang Hadi, bahwa kalau sistem kekebalannya tidak terganggu, ya ini kekebalan tidak terganggu. Anak asma kalau tidak sedang kambuh, sedang stabil, teratur minum obat, boleh divaksin. Anak epilepsi atau ayan ya, yang sering kejang-kejang, kalau dia nggak lagi kejang-kejang, minum obat teratur, boleh divaksin. Anak misalnya penyakit lain yang minum obat teratur, selama dia minum obat teratur dan keadaannya stabil, ada kelainan jantung misalnya,
Dia tidak sesek, tidak biru, tidak sianosis, bisa melakukan aktivitas normal, tidak ada demam, boleh divaksin. Tetapi kalau ragu juga, bisa konsultasi kepada dokter yang merawat. Dok, boleh nggak anak saya divaksin? Ya. Pada umumnya dokter yang mengerti tentang vaksin, dia mengatakan boleh, ya, asal dalam pengobatan yang teratur. Tapi memang betul ada beberapa dokter yang mungkin kurang mendalami, kurang mengikuti perkembangan, sibuk praktek dari pagi sampai malam, nggak mengikuti perkembangan vaksin segala macam, sehingga kadang-kadang justru menakut-nakuti, ya, seperti tadi pengalaman Ibu Safrina tadi, ya, yang dua dokter bilang nggak perlu, jangan divaksin, tapi dokter yang kerja ngerti, asal diobatin, dia alhamdulillah dengan 2 kali vaksin itu aman-aman saja. Jadi memang kadang-kadang simpang siur. Ya, apalagi di kalangan orang awam itu ceritanya bisa heboh macam-macam, karena di kalangan dokter pun kalau yang tidak mendalami, ya, memang nggak tahu. Saya sendiri kalau tentang ilmu bedah nggak ngerti, tapi kalau tentang vaksin harus sedikit-sedikit ngerti. Itu Kang Hadi. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus maupun anak yang dengan penyakit kronis, asal dalam keadaan stabil, tidak sakit, kekebalannya normal, boleh divaksin. Justru mereka harus kita prioritaskan, Kang Hadi. Iya, nih yang hadir di sini juga para teman-teman dokter, ya, ini juga harus harus aware juga bahwa ini kita adalah tempat bertanya bagi pasien-pasien kita atau tetangga kita nih, ya, Prof. Ini harus kita tekankan lagi nih. Ada lagi yang ingin bertanya sebelum nanti saya berdiskusi lagi dengan Prof? Kita kasih kesempatan dulu ya, Prof. Silakan. Silakan, ibu-ibu atau bapak. Ini bapak-bapaknya belum nih. Ini ternyata memang jangan dibilang bahwa bapak-bapak nggak aware juga nih terhadap anak-anak. Silakan, bapak atau bapak-bapak dulu nih. Ada nggak? Sebelum nanti saya lanjutkan nih perbincangan saya dengan Prof. Niko ini. Ada? Yang sudah buka ini Bu Aufa, buka mic nih. Aufa, ya, atas nama Aufa. Silakan, mau berbicara langsung dengan Prof. Oh iya. Ada Ibu Lia itu? Ya, Ibu Lia, ya, Bu Lia ini. Saya bacakan ya, Prof. Silakan. Atau nanti Bu Lia silakan buka mute-nya, nanti bisa menambahkan, ya. Ini saya bacakan dahulu. Prof, dari Bu Lia, apakah vaksin akan terus dilakukan setelah booster? Mungkin ini programnya ini terus-terusan atau enggak nih? Bagaimana antisipasi ke depannya? Apakah akan ada terus progres vaksinasi? Nah, ini saya ibu rumah tangga biasa ini, Prof. Bu Lia, silakan mau menambahkan lagi pertanyaannya. Mungkin kalau tulisan agak kurang jelas nih, kurang puas gitu. Bu Lia, silakan, saya persilakan. Baik. Ya. Terima kasih, Prof. Ini udah kenalan dengan Bu Lia nih. Silakan. Sinyalnya nih kurang bagus nih. Bu Lia, saya panggil Bu Lia. Atau mungkin Prof izin dibaca dulu, dijawab silakan dulu ini. Baik. Oh, ini silakan Bu Lia, silakan Bu Lia. Nah, kalau misalnya saya maaf merasa sehat-sehat aja, apakah booster masih diperlukan? Maaf karena saya awam, Dok. Mohon maaf, Prof. Terima kasih. Ya, ini wajib ditanya, nggak apa-apa, Bu. Silakan, Bu. Mungkin dari Ibu agak terlambat ya, Jadi vaksin itu tujuannya adalah untuk melindungi kita. Jadi dengan vaksin maka sistem kekebalan tubuh kita dirangsang akan menghasilkan antibodi. Antibodi untuk apa? Antibodi spesifik untuk melawan kalau virusnya nyelonong, tembus dari masker, kita lupa pakai masker, dia akan masuk ke badan kita, dimatikan oleh antibodi. Nah, kalau kita merasa sehat-sehat saja, tapi virusnya masuk tiba-tiba, kita belum punya antibodi, ya siapa yang melawan? Nggak ada, ya. Jadi vaksin dibutuhkan untuk siap-siap kalau kemasukan virus, kita sudah punya tentara yang akan menyerang virus. Intinya itu, Bu. Nah, apakah akan terus-terusan booster? Tergantung perkembangan. Kalau virusnya masih banyak beredar terus, maka pemerintah berencana melindungi seluruh rakyat Indonesia dengan memberikan booster supaya kekebalannya tinggi, supaya kalau virusnya masuk, ada yang mematikan. Jadi patokannya bukan apakah kita merasa sehat atau tidak merasa sehat, tapi apakah virusnya masih banyak di sekitar kita.
Walaupun kita merasa sehat, tadi seperti saya ceritakan, banyak sekali tokoh-tokoh ya di TV yang badannya bagus, olahragawan, artis makannya bagus, tapi kena COVID sakit berat, bahkan ada beberapa yang meninggal. Apa artinya? Patokannya bukan kita merasa sehat, tapi virusnya banyak apa enggak. Walaupun kita merasa sehat, tapi kalau tidak punya antibodi spesifik yang bisa mematikan COVID, virus COVID, maka kita suatu saat bisa terserang. Jadi pemerintah berbaik hati menyediakan gratis, disediakan, sampai virusnya sudah tinggal sedikit. Kalau virusnya sudah tidak sedikit, barangkali namanya bukan pandemi, tapi namanya endemi, nanti dilihat siapa yang paling berisiko. Oh, lansia ternyata masih berisiko. Mungkin lansia aja yang di booster terus. Yang muda-muda, yang kuat-kuat mungkin tidak perlu. Ya, anak-anak lihat apakah anaknya berbahaya. Kalau anak berbahaya, anak-anak akan di booster. Nah, berapa lama boosternya? Mungkin setahun sekali, mungkin 2 tahun, kita belum tahu. Karena vaksin ini baru kita mulai baru 2 tahun yang lalu. Jadi insya Allah demikian, Bu. Jadi kita tunggu saja bagaimana pengumuman dari pemerintah. Tujuan pemerintah adalah melindungi rakyatnya. Tujuannya baik sekali gitu. Amin. Demikian Ibu Lia. Prof, maaf. Ya. Boleh sebentar cerita lagi, Dok? Boleh. Jadi kebetulan ini tanggal 13 Februari kemarin anak saya tes kedua dari positif itu sudah negatif. Nah, posisinya di rumah itu hanya dia sendiri yang kena positif dengan CT-nya 23. Kalau dulu kan yang namanya CT 23 itu sangat menular ya Prof ya. Karena anak saya yang pertama dulu kena itu di bawah 30 sedikit juga sudah isoman jauh dari rumah. Nah, jadi maksud saya, alhamdulillah ketika dalam satu keluarga ini ada 9 orang, satu kena, yang lain tidak. Malah ada satu lansia yang suami saya 72 tahun ini, komorbid juga, darah tinggi, alhamdulillah. Jadi maksud saya, mungkinkah si virus ini sudah melemah, Prof? Karena anak saya yang sakit itu alhamdulillah hari kelima sudah nyaman, kemudian hari ke-7 sudah negatif. Nah, jadi perkembangan ini apakah diteliti juga, Prof? Jadi mungkin supaya nggak terlalu ketakutan gitu masyarakat ini dengan kondisi virus yang sudah ada sekarang. Terima kasih, Prof. Bagus Ibu analisisnya ya. Ini diteliti tiap hari, Bu. Jadi mohon Ibu nonton televisi. Tiap hari diumumkan di televisi antara jam 4 sore sampai jam 8 malam atau jam 6 sore jam 8 malam. Tiap hari diumumkan. Jadi tiap hari meningkat terus ya. Jadi tidak betul kalau virusnya melemah. Apa buktinya? Sekarang tiap hari itu yang meninggal mulai awal Februari itu sekitar 100-an, sekarang terakhir 2-3 hari yang lalu yang meninggal adalah sekitar 300-an. Tidak menurun yang meninggal ya. Yang sakit juga bertambah terus ya, per hari 46.000 yang sakit. Jadi tiap hari itu Ibu datanya, bahkan dikumpulkan dari setiap kabupaten. Jadi tidak betul bahwa virusnya melemah. Apa buktinya? Bahwa yang meninggal terus meningkat lagi ya. Bahkan anak-anak juga ada yang meninggal, 2-3 orang anak per hari. Jadi tidak betul virusnya melemah. Jadi virus Omikron tetap berbahaya, terutama buat lansia kalau dia masuk ke dalam saluran napas, saluran pencernaan, buat mereka yang vaksinasinya belum lengkap atau ada komorbid. Nah, boleh tanya tadi orang di rumah yang belum divaksin siapa? Ada yang belum divaksin sama sekali? Yang balita mungkin, Dok. Nah, jadi mungkin tadi, jadi yang lain sehat, alhamdulillah. Berhenti dulu. Jadi yang lain sudah belum divaksin, sudah divaksin semua Bu, yang lain yang belum dewasa. Di booster ya. Ya, alhamdulillah. Jadi itulah manfaat dari vaksinasi. Kalau dia ada yang tertular dalam rumah karena sudah punya kekebalan, dia tidak tertular. Yang 9 orang tadi kata Ibu. Jadi bukan virusnya melemah, tapi pada sudah sakti semua karena sudah divaksin. Itulah gunanya vaksin. Nah, balita kenapa sehat-sehat semua? Karena kebetulan mungkin dia nggak banyak keluar rumah, nggak banyak main, virus yang masuk sedikit. Sedangkan kalau virusnya banyak, hati-hati. Balita maupun lansia maupun sama bahayanya. Jadi ketika ada yang sakit, balita juga nggak boleh dekat-dekat. Jadi Ibu mesti bersyukur alhamdulillah yang 9 orang yang lain alhamdulillah tidak kena karena sudah divaksin 2 kali. Begitu Bu Lia. Ada lagi Bu Lia? Ya, terima kasih Prof, terima kasih. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Iya, makasih ya Bu Lia ya. Nanti kita bisa buka lagi nanti ya. Oke. Ya, Prof, ini kalau saya melihat bahwa ada juga nih masyarakat yang bertanya-tanya juga nih ya, karena saya juga sering mendapatkan konsul ya.
kalau berapa lama sih perlindungan vaksin COVID, dan juga apakah PCR yang positif itu kapan boleh divaksin COVID lagi nih? Ini ada yang masuk WA ke saya, dan juga ini terutama juga buat nakes nih, Prof. Bahwa sekalian ya, Prof, nggak apa-apa ya, ini ada yang tanya juga nih nakes nih. Apakah program booster 2 kali buat nakes, karena booster sudah lebih dari 6 bulan nih, program dari pemerintah ini bagaimana ini, Prof? Untuk nakes, Prof, terutama. Silakan, Prof. Ya, jadi untuk nakes, ya, beberapa penelitian dimanapun itu masih mampu melindungi walaupun lebih dari 6 bulan. Ya, jadi belum perlu booster lagi tambahan. Penelitian baik di Indonesia maupun di berbagai negara lain, ya. Walaupun titer antibodinya menurun, tapi ada namanya T-cell memory. Kalau dia terinfeksi yang ringan, maka T-cell memory itu seperti booster. Dia akan meningkatkan antibodi, ya. Tapi kalau jumlahnya banyak, mungkin masih bisa sakit. Jadi intinya sampai sekarang untuk petugas kesehatan dianggap masih mampu melindungi, ya, namanya effectiveness. Kalau dulu efficacy itu di tempat uji klinik, penelitian itu namanya efficacy, berapa persen dia terlindungi. Setelah dipakai selama jutaan, sekarang udah 330 juta di Indonesia, 340 juta yang disuntik di Indonesia, ya, satu kali, dan yang 160 juta di booster 2 kali, maka aman untuk nakes. Dan nakes itu sebagian besar 1,9 juta, hampir 2 juta sudah divaksin 3 kali. Jadi 2 kali, ya, yang ketiga kali masih memang sebagian. Jadi tidak mungkin sementara ini tidak perlu booster 1 kali lagi, karena kekebalannya masih dianggap mampu melindungi, namanya effectiveness-nya, ya. Kalau di WHO namanya real good effectiveness, betul-betul ternyata tuh masih melindungi. Buktinya apa? Nakes yang sakit berat itu sedikit sekali, dan ada T-cell memory, ya, sel darah putih yang mampu mengingat. Kalau terinfeksi sedikit virus, maka seperti booster dia akan melindungi. Jadi aman-aman saja. Nah, bagaimana kok sudah divaksin kemudian di PCR kok jadi positif? Iya, bukan betul. Karena vaksinnya, ya, bukan karena vaksinnya, karena vaksin disuntikan, yang PCR itu diambil dari hidung, dan yang diambil dari hidung itu bukan bahan dari vaksin itu. Jadi kalau disuntik, Anda seseorang disuntik, kemudian 2 minggu kemudian PCR positif, berarti dia kemasukan virus lagi. Tapi pada umumnya yang sudah divaksin 2 kali, walaupun PCR positif itu sangat ringan, bahkan banyak yang nggak nyadar, ya. Jadi aman. Jadi intinya kalau sudah divaksin 2 kali atau 3 kali buat lansia atau nakes, walaupun PCR positif, insya Allah aman, gitu, ya. Walaupun kena sakit pun ringan. Demikian Kang Hadi. Nah, kalau sudah PCR positif 1 kali, misalnya baru divaksin 1 kali, kemudian PCR-nya positif, kapan boleh divaksin lagi? 1 minggu, 2 minggu atau sampai 1 bulan setelah PCR-nya negatif. Kira-kira demikian, Kang Hadi. Ya, ini ada juga dari luar nih, Prof. Sebelum Bu Aufa nanti mau bertanya langsung. Kalau booster untuk anak kapan nih, Prof? Kira-kira gimana, Jadi Prof? sampai sekarang vaksin-vaksin yang beredar, yang ada di Indonesia, yang sudah didaftarkan ke Badan POM, belum ada yang melaporkan hasil uji klinis untuk booster. Belum ada. Jadi syarat dari suatu vaksin akan dipakai untuk booster kalau ada uji kliniknya untuk booster. Kalau belum ada, ya belum perlu. Jadi belum ada. Dan di samping itu bahwa vaksin untuk anak kan baru, yang untuk 6 sampai 11 tahun kan baru bulan Desember, baru 3 bulan, 4 bulan, ya. Jadi belum selesai. Jadi belum bisa dilakukan uji klinik. Setelah selesai 2 kali baru kita uji klinik, ya. Sedangkan yang remaja itu sudah cakupannya udah lebih dari 70%, yang 12 tahun sampai 18 tahun. Itu pun baru selesai 6 bulan, baru selesai beberapa bulan yang lalu. Jadi uji kliniknya pun untuk melihat bagaimana perlindungannya segala belum perlu. Oleh karena sampai saat ini asumsinya adalah untuk anak masih mampu melindungi, belum perlu booster, gitu Kang Hadi. Ya, siap. Bu Aufa, silakan buka mic-nya, mau bertanya langsung.
kepada Prof. Silakan Bu, ini Aufa ya. Silakan Bu Aufa. Enggak, Bu Aufa? Bisa langsung buka Bu Aufa? Bu Aufa? Wah, ini mungkin menyusul ya Prof-nya nanti. Nih silakan. Dari Bu Safrina lagi nih Bu. Aktif nih. Oh iya. Mangga. Oh, silakan. Mau bertanya langsung? Ya, Prof, mau tanya Prof. Ya. Ini kan saya mah yang terjun langsung ya. Saya kan kader, ini Prof. kader ini. Kader Posyandu Kabupaten Tangerang. Bagus, silakan. Wah, mantap. Saya kan yang langsung terjun ke masyarakat ya, Dok. Sekarang kan kita lagi giat-giatnya melaksanakan vaksin booster. Tapi kita kendala banget, Dok. Banyak yang kagak mau divaksin booster karena apa? Kendalanya katanya yang udah divaksin aja pada kena. Wah, gitu, Dok. Orang kampung, Dok, nih, Prof. Orang kampung sama. Iya. Bagus. Kendala yang kedua, Dok, ini apa, Prof? Masalah di anak-anak ya, Prof. Iya. Di posyandu saya keliling. Ini kebanyakan anak-anak balita ini pada kagak mau pakai masker. Ya. Itu kendala banget, Dok. Itu saya capek banget saya ini ngasih tahu. Tapi tetap ngeladenin. Bahkan sekarang mereka tuh udah nggak peduli dengan adanya corona. Paling bepergian aja menggunakan masker. Di rumah kumpul-kumpul dia kan kagak ada yang pada mau pakai masker. Jadi saya sebagai kader tuh capek ngasih taunya, Dok. Iya. Jadi bagaimana caranya dah? Ini khususnya untuk balita. Kebanyakan nih ya, Dokter Hadi. Iya. Di kampung kita banyak tuh yang flu pilek. Itu dianggap penyakit biasa. Iya. Ada lagi? Ada lagi, Bu Fit? Ya. Terima kasih ya. Masukannya khususnya untuk anak-anak, kasihan kan kalau anak-anak mah, Dok ya. Iya. Oke, terima kasih, Dok. Baik ya, makasih. Wah, ini Bu Fit nih kader paling rajin ini di daerah saya ini. Ya, makasih ya. Ini teman saya juga ini. Silakan, Prof. Mungkin. Ya, jadi Bu Fit hebat sekali ya. Saya melihat bahwa banyak keberhasilan program Puskesmas itu kalau nggak dibantu sama kader nggak jalan. Saya 6 tahun bekerja di Puskesmas di Provinsi Lampung itu karena bantuan dari kader-kader ini maka banyak sekali program bisa jalan ya. Yang tadinya nggak mau KB jadi mau KB, yang tadinya nggak mau vaksinasi jadi mau vaksinasi ya, yang tadinya nggak mau timbang ke posyandu jadi mau, itu karena semua itu peranan kader ya, kader PKK, kader Dharma Wanita, kader macam-macam, kader kesehatan. Bagus sekali ya. Dulu dukun bayi juga waktu itu masih banyak yang melahir di Paraji nggak pernah kontrol kena tetanus, tapi gara-gara dengan bantuan kader maka angka tetanus sudah sangat jarang walaupun masih ada 1-2. Jadi bagus, terima kasih Bu Umpit, keanunya bagus sekali. Jadi betul Bu Umpit bilang kalau walaupun sudah divaksin bisa kena, apalagi yang belum divaksin. Nah gitu Bu Umpit. Yang belum divaksin kalau kena berat dan bisa meninggal. Kalau yang sudah divaksin, insya Allah sakitnya ringan, kagak meninggal. Gitu Bu Umpit, jawabnya pendek aja ya. Tegas. Jadi, ya. Tegas. Yang divaksin aja masih kena, apalagi yang nggak divaksin. Jadi kalau yang nggak divaksin bisa sakit berat, bisa meninggal ya. 73% yang meninggal adalah yang belum divaksin ya. Jadi yang 23%-nya adalah yang vaksinnya belum lengkap. Jadi jawabannya gitu Bu Umpit. Bagus ya Bu Umpit tadi bilang, kalau nggak mau divaksin ya udah, tapi jangan nyesel ntar, jangan nyalahin pemerintah karena kejadian habis kita nggak diberitahu. Kita beritahunya udah susah payah. Waktu di Puskesmas ya begitu, kita nggak diberitahu ada itu. Nah sekarang kita beritahu vaksin. Kalau lansia 3 kali, orang di atas 8, orang dewasa 18 tahun ke atas 3 kali, anak-anak sampai 6 tahun cuma 2 kali. Insya Allah kalau sakit ringan, nggak sampai berat ya. Nah yang kedua, anak-anak ya kemudian pakai masker susah, memang benar ya. Tapi kalau diberi contoh, apalagi sama keluarga yang pernah anaknya sakit COVID, yang pernah masuk rumah sakit, anaknya sampai apalagi sampai meninggal, suruh cerita
betapa penderitaannya, betapa sedihnya anak yang dia kandung selama 9 bulan, dipelihara, diceboki, dimandiin, dikasih makan, disekolahin, ya. Kemudian gara-gara nggak pakai masker meninggal. Nah, yang suruh cerita begitu kalau bisa orang tua yang punya pengalaman begitu, berapa menderitanya, kesedihannya, itu orang baru percaya, ya. Atau Bu Umpit juga boleh minjem cerita dari mendengar cerita dari ibu. Tadi suruh cerita nih pengalaman Ibu Anu di sana, misalnya anaknya SD kena COVID, akhirnya dirawat, masuk ICU, meninggal. Atau kalau selamat pun bisa ada sisa gejalanya, yaitu dia sering sesak napas segala macam. Jadi yang kedua adalah tadi kasih tahu bahwa orang tua kasih contoh kayak masker, ya, terutama kalau kumpul-kumpul gitu. Tadi yang ketiga apa ya? Ada 3 nih saya mencatatnya. Tadi pakai masker. Ya, saya lupa yang ketiga. Pesan-pesannya, Prof. Pesan-pesannya itu. Ya tadi, ya itu aja. Ya. Itu tadi. Kalau yang divaksin, insya Allah kalau kena sakitnya ringan. Kalau nggak divaksin, kalau sakit berat bisa meninggal, banyak yang meninggal. Kalau susah pakai masker, ya kasih contoh dan kasih contoh orang keluarga yang anaknya nggak pakai masker, sana kemari, masuk rumah sakit, meninggal, atau kalau sembuh dia ada catat di paru-parunya biasanya. Gitu, Dokter Kang Hadi. Ya, siap Prof. Terima kasih. Prof, ini kita buka dulu nih untuk Bu Aufa. Silahkan. Bu Aufa tadi kita panggil Bu Aufa. Silakan Bu Aufa. Ini udah nampak tapi belum ini juga ya. Ini dari Bu Safrina lagi yang tadi ini. Saya bacakan saja ya Prof. Maaf Dok, Prof bertanya lagi. Kami sekeluarga sudah 8 hari isoman. Pertama terpapar adalah ayahnya, setelah swab antigen persis 2 hari setelah booster muncul gejala. Suami langsung bekerja, kerja dan berinvestasi banyak vendor setelah vaksin. Pada hari kelima kami sekeluarga, 1 anak, kedua usia 6 tahun di swab. Semua reaktif dengan gejala. Yang jadi pertanyaan, kami sudah lengkap 2 kali vaksin, bahkan saya dan suami sudah booster masih tetap terpapar. Kami masih isoman hingga tanggal 5 Maret dan gejala tenggorokan, gatal adalah yang kami rasakan. Itu Prof. Ya. Jadi betul sekali Bu Safina, seperti yang saya ulang-ulang dari cerita awal, mungkin Bu Safina belum masuk. Sudah divaksin 2 kali, 3 kali pun masih bisa reaktif, tapi ringan gejalanya, paling gatal tenggorokan, demam-demam dikit, batuk pilek. Tetapi kalau tidak divaksin, biasanya pada masuk rumah sakit, sakit berat, sesek, napas. Jadi betul. Jadi yang divaksin aja masih bisa reaktif, apalagi yang nggak divaksin, sakit berat. Jadi keluarga Bu Safina ini berterima kasih, alhamdulillah bahwa sudah divaksin. Bayangin, kalau belum divaksin 3 kali kena begini, 3 kali masuk rumah sakit, Bu. Ya, jadi kira-kira demikian Bu Safina. Ibu harus bersyukur bahwa keluarga sudah divaksin sehingga cuma gatal-gatal doang tenggorokannya, ya reaktif doang, tapi semua masih aman, tidak ada yang masuk rumah sakit, tidak ada yang meninggal. Demikian Bu Safina. Ya, baik. Ini Bu Weni udah angkat tangan lagi nih. Silakan Bu Weni. Ya, terima kasih Dok, terima kasih Prof atas waktu yang diberikan. Begini, kita kan sementara kalau untuk swab antigen itu harus mandiri ya, keluar gitu ya ke suatu tempat yang menyediakan layanan itu. Sementara saya pernah melihat di YouTube ada chef yang kebetulan sering ke luar negeri itu bisa membeli alat khusus antigen itu bisa mandiri di rumah gitu. Jadi setiap saat mereka bisa mengetes diri mereka sendiri ketika sudah bepergian. Kira-kira program dari kita nih ada nggak ke arah sana ya, sehingga bisa dibeli langsung tuh? Apa harus oleh tenaga ahli khusus nih yang untuk mencolok-coloknya tuh, nggak usah sendiri gitu. Terima kasih. Ini swab mandiri, Prof. Silakan, Prof. Pertama, kalau swab antigen di puskesmas kalau nggak salah gratis ya, Pak Hadi ya? Kang Hadi. Ya. Gratis, oke. Cuman orang takut kayaknya, Prof. Ini mungkin seperti itu. Kan sama aja menunggu orang bekerjanya kan, yang hadir di situ kan kita nggak tahu kesehatannya seperti apa gitu. Yang kedua,
alat untuk pengetesan atau bahan pengetesan swab itu bervariasi. Kalau itu yang dijual bebas, siapa yang menjamin bahwa alat itu benar ya? Karena penyimpanannya juga harus benar, suhunya benar ya, pemakaiannya benar ya. Apakah benar dan apakah sudah dites bahwa ini misalnya negatif benar? Jangan-jangan begitu swab negatifnya sebenarnya positif. Nah, itu berbahaya. Jadi sebaiknya datanglah ke laboratorium yang resmi, yang sudah terdaftar, misalnya puskesmas, rumah sakit, atau laboratorium resmi yang tertulis gitu. Ya. Mohon maaf, jadi demikian Bu Bagus, Bu Eni, memang ada orang-orang yang begitu, tapi ada beberapa yang ternyata dibilang negatif, ternyata dites ulang menjadi positif. Jadi hati-hati, alat-alat yang dijual bebas itu standarisasinya belum begitu bagus. Ya. Prof, ya makasih Bu Eni. Ini ada juga nih di pabrik-pabrik, daripada berabe manggil ini, ya mohon maaf, mungkin biayanya juga gede. Mendingan saya beli aja sendiri nih, salah satu HRD-nya yang jadilah. Jangan-jangan colok-colok malah dia nggak benar, proteksinya nggak benar, dia juga tertular nih. Ini gimana ini Prof? Ada titipan nih, pertanyaan Prof. Ya, betul sekali. Jadi pada prinsipnya untuk mengetes itu ada 3 hal yang penting. 1, yang melakukan harus sudah berpengalaman. 2, tekniknya adalah betul mengambil bagian yang kira-kira banyak virusnya. Yang ketiga, alat itu terdiri dari alat coloknya maupun bahan kimia yang ada, itu betul-betul yang terstandarkan sehingga betul-betul kalau negatif ya betul-betul negatif, positif ya betul-betul positif gitu. Walaupun memang hanya 90% tingkat ketepatannya. Jadi kira-kira itu. Kalau belinya sembarangan nggak tahu dari mana ya, yang ngerjakan juga nggak benar, hasilnya bisa juga tidak benar. Jadi hati-hati. Ya kalau misalnya hasilnya positif mah aman lah. Walaupun sebenarnya yang negatif, daripada yang sebenarnya dia positif tapi seolah-olah negatif. Dia akan menularkan ke orang-orang lain di sekitarnya. Jadi hati-hati menggunakan alat yang tidak standar atau dikerjakan oleh orang yang bukan bidangnya. Demikian Kang Hadi. Alatnya standar, yang jahitnya nggak standar. Ya. Orang memang jujur Prof. Nih saya juga kalau dicolok-colok, aduh udah nggak enak ya Bu Weni ya. Tapi itu jangan itu dulu ya. Prof, ini ada titipan lagi pertanyaan nih Prof. Misalnya terutama ibu-ibu nih. Kalau ada rencana vaksin COVID dan berbarengan dengan vaksin lain, misalnya vaksin influenza, DT, rubella, campak, untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 5. Ini kalau bisa mana yang didahulukan ini, Prof? Izin. Ya, bagus ya. Jadi ini pertanyaan penting karena bulan Maret nanti ada bulan imunisasi anak sekolah ya. Jadi kelas 1 akan ada imunisasi campak dan rubella dan DT. Kelas 2 akan ada vaksinasi TD. Kelas 5 juga akan vaksinasi TD. Jadi mana saja yang duluan boleh. Sempat beredar dulu bulan Desember ada kekeliruan informasi. Katanya harus vaksin bias dulu baru boleh COVID. Tidak betul. Jadi kalau kebetulan jadwalnya sudah jadwal vaksinasi COVID, ya segera vaksinasi COVID. Nah, kemudian baru tunggu bias. Tapi jarak minimal adalah 2 minggu. Mau bareng-bareng boleh juga, tapi sakitnya kalau ada masalah nanti kita nggak tahu nih vaksin yang COVID atau vaksin. Jadi kasih jarak 2 minggu deh. Ya, jadi mau COVID duluan, baru kemudian campak rubella sama DT untuk kelas 1 ya, boleh saja. Atau bias bulan imunisasi anak sekolah dulu baru yang COVID boleh saja. Nah, bagaimana vaksin influenza? Sama. Vaksin influenza bagus pada masa pandemi COVID. Kalau orang divaksinasi influenza, kalau kebetulan kena COVID itu lebih ringan. Jadi vaksin influenza bisa mencegah COVID? Tidak. Vaksin influenza tidak bisa mencegah COVID, hanya kalau kena COVID lebih ringan. Tetap bisa kena COVID, vaksin apapun ya. Yang bisa mencegah vaksin penyakit COVID ya vaksin COVID. Vaksin influenza hanya meringankan gejalanya. Tapi jaraknya sama dengan vaksin lain 2 minggu. Mau 2 minggu sebelumnya atau 2 minggu sesudahnya. Demikian Kang Hadi. Ya, ini di Kang Hadi Konsayen kali ini nih ada juga nih banyak nih teman-teman dokter nih, Dokter Maria, Dokter Saprudin. Terima kasih nih sudah join juga nih. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini, yang hadir di sini? Silakan yang lain.
Atau dari dokter sendirilah, teman-teman dokter ada nggak nih pertanyaan? Mangga kepada Prof. Silakan. Prof, sebelum ini juga, ini ada yang nanya nih, wah, di Indonesia kok belum ada nih vaksin untuk yang di bawah usia kurang dari 6 tahun nih, Prof nih. Kalau tadi kan pencegahannya mungkin sudah dilakukan, tetap pakai masker ketat ya, dan juga memang masker pada anak-anak ini harus juga produsen nanti kita anjurkan ya untuk membeli masker yang pas ukurannya dengan anak-anak yang nyeplok begitu ya, walaupun memang anak-anak biasanya nggak betah ya, tapi itu di bawah pengawasan daripada bundanya ini yang paling, atau memang izin Prof, karena kesibukan di ibu kota yang mengawasi adalah babysitter atau asisten rumah tangga ini, Prof. Mungkin bisa diberi penjelasan nih, Prof. Ya, betul sekali Kang Hadi. Jadi mungkin bagi yang terlambat masuk, prinsipnya pencegahan COVID itu apa kamu anak, dewasa, lansia, mau varian Omikron, varian Delta, varian apapun, nomor satu adalah mencegah virus masuk ke hidung dan mulut, yaitu dengan memakai masker. Itu dia. Tegas. Kenapa ya? Ya, jelas dari situ. Dia virusnya nggak bisa masuk lewat kulit tangan kita atau dari jidat, nggak bisa. Kenapa? Di situ tidak ada reseptor atau cantolan buat si virus untuk masuk ke dalam sel. Cantolan itu hanya ada di saluran nafas atau saluran pencernaan. Maka kalau kita tutup pakai masker, asal masker itu menutupi lubang hidung, mulut, maka virus nggak bisa masuk, maka insya Allah kita tidak akan kena. Demikian juga anak di bawah 6 tahun. Tapi anak di bawah 6 tahun kan susah pakai masker. Nah, jadi kita harus hati-hati. Tadi betul sekali kata Kang Hadi, pakai masker yang ukurannya sama, yang anaknya mau pakai yang nyaman gitu. Yeah. Nah, yang kedua, kalau lolos juga virusnya, baru dilawan oleh antibodi. Antibodi itu bukan dari makanan, bukan dari vitamin. Antibodi itu spesifik dibentuk oleh vaksin. Vaksin itu merangsang sel darah putih menghasilkan antibodi. Bukan makanan. Makanan itu untuk penyembuhan kalau sakit, makanan vitamin untuk penyembuhan. Makanan tidak bisa membunuh virus. Vitamin tidak bisa membunuh virus. Makanan tidak bisa mencegah virus masuk. Itu tetap aja mau makan kita kayak apa, yang atlet-atlet kita yang badannya bagus, yang pada kena COVID, badannya bagus makan, tapi virus tetap aja masuk ya. Jadi makanan tidak bisa mencegah virus masuk, vitamin nggak bisa mencegah virus masuk, yang bisa adalah masker. Vitamin dan makanan tidak bisa membunuh virus, yang bisa membunuh adalah antibodi yang dibuat oleh vaksin. Nah, bagaimana anak di bawah 6 tahun, vaksinnya belum ada. Ya apa boleh buat, jangan dibawa keluar rumah terlalu mana, berkerumun kemana-mana. Kalau kepaksa juga misalnya karena harus ke puskesmas kemana, pakai masker, jaga jarak. Kalau perlu nunggunya sementara di mobil atau di beca atau di mana ya, agak jauh di bawah pohon, jangan di atas pohon ya, nunggunya di bawah pohon. Tunggu panggilan baru masuk ke dalam. Jadi jangan berkerumun di ruang tunggu juga gitu ya. Kalau sakit. Tapi kalau nggak perlu jangan main keluar rumah, jangan main sama anak-anak lain itu. Nah, tetapi jangan lupa ada lagi. Mereka vaksinasinya jangan cuma kita mikirin COVID ya Kang Hadi ya. Vaksinasi yang lain. BCG, DPT 1, 2, 3, DPT 4 umur 18 bulan atau 2 tahun ya. Kemudian campak rubella juga 9 bulan, 18 bulan, kemudian SD kelas 1 atau sebelum masuk SD itu juga dilengkapi. Kenapa? Kalau dia kena campak rubella, kemudian kena COVID, dia berat sekali, 2 penyakit sekaligus. Jadi yang di bawah 6 tahun, selain pakai masker, jangan dibawa kemana-mana, lengkapi vaksin campak rubella minimal 4 kali. 4 kali. Campak rubella 3 kali ya cukup ya. 9 bulan, 2 tahun, dan 6 tahun. Campak rubella. Kalau hanya sekali nggak cukup, sebentar habis. 2 kali juga cepat habis kekebalannya. Kalau kena campak rubella bisa kena. Jadi 3 kali minimal. Nanti bulan Agustus kita di Jawa akan ada tambahan lagi. Boleh mau ditambah sekali lagi boleh. Yang di bawah 6 tahun pakai masker, jangan main kemana-mana, lengkapi vaksinasi rutin. DPT minimal 4 kali, kalau bisa 5 kali, yaitu DPT umur 2 tahun, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kemudian 18 bulan, kemudian sebelum masuk SD. Kenapa ini ditekankan? Sekarang di Indonesia 24 provinsi sedang ada wabah campak rubella, termasuk Banten dan sekitarnya, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta ada.
Dan ada wabah difteri, 23 provinsi di 86 kabupaten difteri. Jadi imunisasi DPT 1, 2, 3 pada umur 2, 3 bulan, 4 bulan, dan 18 bulan DPT, dan pada waktu menjelang masuk sekolah itu dilengkapi. Jadi fokus kita pada anak di bawah 6 tahun, karena belum ada vaksin COVID, kita fokusnya adalah pakai masker, jangan kemana-mana, lengkapi imunisasi dasar. Demikian Kang Hadi. Ya, terima kasih Prof. Penjelasannya ini gamblang sekali ya. Mungkin ada teman-teman yang lain dari tenaga kesehatan atau teman-teman sejawat dokter atau ibu kader, silakan mau bertanya. Nur Hayati itu. Oh iya. Oh ya. Silakan siapa aja lah. Bu Nur Hayati, silakan dipanggil Prof. Silakan. Sambil ini sebentar lagi mungkin kita sudahi ya. Sudah 2 jam nih kita nggak sadar juga ya. Prof, sambil menunggu ini vaksin itu dibuat dulu tuh ya perlu hampir 5 tahun lebih nih Prof. Kalau vaksin COVID ini gimana Prof? 1-2 tahun sudah langsung on dipakai sebagai. Jam setengah. Salat. Dr. Priyo. Selamat bergabung Dr. Priyo. Ya. Terus gimana nih Prof? Kenapa sekarang lebih cepat? Apakah tahapannya ini banyak yang bertanya-tanya ini? Kok nggak dilewati dengan sempurna ini nanti Prof? Gimana ini? Apa itu? Ya. Itu apa? Bu Arvin, tolong dimatikan HP-nya, ya. Bu. Ya. Arvin. Ya, jadi uji klinis vaksin sama, mau vaksin COVID maupun bukan COVID sama fase-fasenya, yaitu ada fase praklinik pada binatang dulu dicoba, kemudian orang dewasa seperti tadi pagi saya jelaskan, mungkin banyak yang belum ngikutin ya, orang dewasa sehat berapa puluh, kemudian fase kedua, uji klinik fase 2 adalah orang dewasa sehat jumlahnya ratusan, dan uji klinik fase 3 orang dewasa jumlahnya ribuan. Nah, pada zaman tidak ada pandemi, itu kegiatan penelitian vaksin biasanya sambil mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain, sehingga 5 tahun baru jadi ya. Sedangkan pada masa pandemi, di mana kasus kematian begitu tinggi, maka semua fokus ke situ, tidak disambi ibaratnya melakukan penelitian. Betul-betul tiap hari hanya melakukan penelitian itu, sehingga bisa lebih cepat, karena tidak disambi pekerjaan lain. Tapi tahapnya sama, sehingga kalau sudah lulus uji klinis fase 1, fase 2, apalagi sampai fase 3 itu pasti aman dan efektif. Nah, ini Nur Hayati menanya nih, berapa booster, berapa lama nih boosternya? Jadi setelah divaksin sampai sekarang untuk lansia, karena lansia itu sistem kekebalannya nggak begitu bagus, booster itu 3 bulan sudah mulai menurun, 6 bulan itu sudah rendah, sehingga lansia tadinya di booster setelah 3 bulan ya, setelah 3 bulan vaksinasi yang kedua, sekarang akan dimajukan jadi 3 bulan sudah mulai di booster karena kekebalannya sudah mulai turun. Sedangkan yang usia 18 sampai 59 tahun masih tunggu 6 bulan dulu lah baru di booster. Berapa lama itu bisa melindungi? Kita lihat, belum ada, karena booster kan baru saja dimulai. Jadi kita hitung di mana-mana, nanti kita lihat apakah booster itu bisa melindungi lagi selama setahun, apa 2 tahun, kita belum tahu. Jadi tunggu saja pengumumannya Bu Nur Hayati ya. Ya, tapi yang terang bahwa untuk lansia 3 bulan setelah vaksinasi kedua boleh di booster. Untuk nakes kan sudah di booster 3 kali, sementara cukup masih bisa melindungi sampai saat ini. Demikian Kang Hadi. Ya, Prof, ini di teman-teman ini banyak yang dokter nih ya. Dokter Ade Endang Maulana, Dokter Tera, terus Dokter Rifki, ada Dokter Priyo juga nih gabung. Mungkin langsung ada pertanyaan nggak nih, kita sama-sama atau melengkapi? Silakan, mumpung kita lagi bergabung di sini. Teman-teman sejawat, mangga. Ada Puskesmas Bakti Jaya juga nih, Bu Nafisa. Silakan. Atau yang lain, monggo. Ini kita sebentar lagi kita akhiri ya, Prof ya. Ini mungkin perbincangan yang bisa didengarkan nanti dengan YouTube Kang Hadi Conscience ya. Mungkin bisa juga sebagai literasi ya, atau pembelajaran.
Dan Prof, mungkin saya tertarik sekali dengan Ibu Pit tadi, bahwa untuk anak-anak itu di PAUD atau nanti di TK atau SD lah ya, paling minimalnya, itu bagaimana Prof? Ini untuk kedepannya, karena ini banyak-banyak juga nih para guru-guru ya, pendidik yang mungkin masih bingung, banyak bertanya-tanya tentang masalah Omikron atau pandemi pada anak deh ya. Nah ini kira-kira bagaimana ini programnya ya. Kalau pikir para kader juga, ini kalau puskesmas ya mungkin saya tidak mengatakan pesimis ya, udah sibuk Prof kerjaannya, vaksin, ya periksa pasien yang cukup banyak, melelahkan. Jadi ini pemberdayaannya dari Ikatan Dokter Indonesia, kira-kira penganjurannya bagaimana ini Prof? Terutama mungkin yang lebih didengar dokter anak nih turun gunung nih, tapi ya, dokter umum kan pun bagus ya Prof. Ya, pesertanya banyak dari dokter, perawat, tidak, dan juga dari kader tadi ya, bagus sekali betul, ini ya. Betul, jadi, Prof. Betul, Prof. Bagus sekali ini ada dokter puskesmas, dokter dari dinas, dokter dari dan kader-kader bagus. Jadi intinya gini, sama mau PAUD mau sekolah tadi, kalau di daerah itu kasus masih banyak ya, tentu jangan ada pembelajaran tatap muka, jangan kumpul-kumpul deh kasarnya gitu. Iya. Gitu. Nah kemudian kalau toh terpaksa karena ada kegiatan, semua pakai masker ya, dan gurunya juga ya, gurunya kalau bisa sudah divaksin 2 kali ya. Nah tapi di daerah-daerah di mana kasusnya sangat rendah atau jarang seperti tadi Pangandaran, Pulau Laut dan beberapa tempat lain ya, itu boleh pembelajaran tatap muka ya, PAUD mungkin seminggu 3 kali, tapi tetap prokes, pakai masker, jaga jarak. Kok PAUD jaga jarak bisa ya, karena ada beberapa bisa dilakukan itu ya, gurunya udah divaksin 2 kali ya, bagus sekali. Nah kemudian bagaimana ke depannya, vaksinasi yang rutin tadi, yang DPT-nya 4 kali ya, DPT pada masa bayi tambah DPT pada 18 bulan, kemudian campak rubella 9 bulan, 18 bulan, dan menjelang masuk SD itu kita lengkapi ya. Dan anjuran pada 2 tahun ke atas anak-anak dilatih pakai masker dengan memberi contoh kepada orang tua dan kepada anak-anak memakai masker. Ini bagus sekali nih kader-kader pada tadi Bu Empit sekalian, bagus sekali. Jadi tetap waspada intinya. Kalau apalagi kalau daerah situ banyak yang meninggal. Gitu Kang Hadi. Ya, mungkin nanti di samping tidak ada tatap muka, 1 sesi saja ini dari para kader atau dari para guru juga yang ada yang ikut di sini, mari kita berikan kesempatan orang tuanya khusus ya, 1 jam saja kita jelaskan ya Prof ya, mungkin itu jauh lebih mengena. Ya, jadi zaman sekarang mungkin tiap kelompok, apakah kelurahan, kecamatan itu ada WA group atau apa untuk menyebarkan informasi ini gitu ya. Jadi karena zaman sekarang kan mengumpulkan orang tua, mengumpulkan kader itu juga tidak mudah karena ya berisiko. Jadi mendingan pakai WA group atau apa ya, grup dari kader, grup ibu PKK, grup guru PAUD, guru SD, kita adakan ya mungkin 20-30 menit dijelaskan bagaimana upaya pencegahannya, bagaimana manfaatnya, itu akan lebih efektif daripada kalau kita mengadakan penyuluhan tatap muka juga sangat sulit. Kira-kira demikian Kang Hadi. Iya, siap Prof. Prof, ini ada Ibu Mardianing Tias nih. Bu Mardianing, lebih enak bertanya langsung Bu Mardianing Tias. Bu Mardianing, monggo langsung. Ini saya bacakan pertanyaannya, apakah anak yang sakit parah atau kanker itu bisa mendapatkan vaksin COVID? Bu Mardianing, ada pertanyaan lain nggak? Monggo Bu Mardianing, saling kenalan ini kita. Langsung aja mungkin Prof, izin nanti sambil beliau membuka. Silakan Prof, pertanyaannya Prof. Ya. Jadi anak yang sakit kanker darah atau kanker organ lain, kalau sedang mendapat pengobatan anti kanker yang menekan sistem kekebalan, maka kalau divaksin, pertama vaksinnya tidak efektif, kedua juga bisa mengganggu fungsi si anak. Jadi
kita anjurkan untuk ditunda. Oleh karena itu jangan main kemana-mana, tetap pakai masker ya, supaya tidak tertular. Jadi kalau sakit kanker, apalagi sedang parah, sedang mendapatkan pengobatan anti kanker, jangan diberikan vaksin COVID, tunggu sampai pengobatannya selesai. Nah, Ibu Aufa nih, mumpung sekalian saya bacakan ya, Pak. Betul, Ibu Aufa, Ibu Aufa ini kader, bukan kader ya, atau dari orang dinas kesehatan? Atau kita panggil dulu nih, Bu Aufa. Boleh, silahkan. Bu Aufa. Kalau kader bagus sekali ini. Ya, Bu Aufa bisa buka mic-nya. Dari tadi kita panggil nih, apa ada kesulitan ya? Bu Aufa. Pesertanya bagus-bagus. Iya, ini. Bu Aufa. Baik, Prof. Nih, apakah influenza pada anak harus diberikan pada anak setahun sekali? Dan bagaimana dengan vaksin IPD juga pentingnya? Silakan, Prof. Ya, sama prinsipnya. Jadi vaksin influenza diberikan mulai umur bayi 6 bulan, kemudian diulang tiap tahun. Kalau kita ingin mencegah kena sakit influenza yang berat. Itu pada umumnya. Nah, pada masa COVID, kalau anak yang sudah mendapat vaksin influenza kemudian terkena COVID, itu jauh lebih ringan, penelitian di banyak negara. Jadi boleh-boleh saja diberikan, ya, tapi pemerintah tidak menyediakan karena pemerintah belum mampu. Sama vaksin IPD juga gitu. IPD adalah untuk mencegah radang paru dan radang otak. Kalau kena COVID dan kena dua-duanya ini kena radang paru akan lebih berat. Dan pemerintah belum mampu menyediakan sekarang, tetapi akan tahun 2024 kalau nggak salah akan nasional. Sekarang baru di NTB, Bangka Belitung, dan beberapa provinsi di kabupaten di Jawa Barat. Jadi ya, sudah mulai gratis, tapi hanya di beberapa kabupaten dan provinsi, belum menyeluruh. Alasannya yang tertinggi di sana atau gimana, Prof? Izin tadi. Ya, pertimbangannya betul, karena kematian bayi balita di daerah-daerah itu NTB dulu kematian yang tertinggi, dan penyebabnya adalah karena bakteri pneumonia, maka di sanalah vaksinasi pneumococcus dilakukan. IPD itu untuk pneumococcus untuk mencegah radang paru dan radang otak. Iya, Prof. Ini Bu Aufa, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan sebelum nanti ke Ibu Ana Diah Ratnasari ini. Ada, Bu? Mungkin langsung aja ya, Prof. Nih saya tanya, Bu Ana mau langsung bertanya langsung sambil saya bacakan. Silakan dibuka mute-nya ya. Izin tanya, Prof, dari Ibu Ana nih. Apakah imunisasi pada ibu hamil bisa cukup melindungi pada bayinya yang saat lahir? Karena ada yang tercatat neonatus yang terpapar, itu bagaimana, Prof? Terima kasih, Prof. Ya, ibu hamil setelah trimester kedua, ketiga boleh divaksin COVID. Kalau trimester pertama tidak boleh, ya, trimester kedua, dan kehamilan harus normal, tidak ada komplikasi. Yang kedua, setelah divaksin, apakah bayinya ikut terlindung? Belum ada, penelitiannya belum jelas. Ada yang bilang terlindung apa tidak. Jadi betul sekali bahwa bayi bisa aja tertular bukan dari ibunya, bisa aja dari yang lain, dari neneknya yang menjenguk. Jadi tetap kalau dia bayinya kena, tetap ASI diberikan ASI. Lanjutkan terus di RB ini, barangkali bidan-bidan yang pada mendengarkan acara ini, ASI tetap diberikan, tapi ibunya pakai masker. Dan kalau bisa rawatnya terpisah di ruangan lain atau ruang gabung, tapi jaraknya kira-kira 2 meter dari ibunya, ya, supaya kalau ibunya bersin batuk tidak muncrat ke anaknya. Tapi kekebalan dari imunisasi ibunya belum tentu menimbulkan pelindungan pada bayinya. Jadi belum bisa ya, Prof, ya? Belum. Betul. Ibu Ana, ada mau ditambahkan nggak, Ibu Ana? Baik. Ini Prof, dari Bu Mirah nih. Izin tanya juga, Dok. Untuk usia lansia yang 75 tahun, yang mempunyai autoimun, dalam hal ini dermatitis, boleh nggak vaksin nih, Prof? Ya, kalau dermatitisnya sedikit, tidak ada keluhan-keluhan lain, hanya dikit-dikit lokal aja, nggak apa-apa. Tapi kalau menyeluruh dermatitisnya, sebaiknya tidak divaksin, ditunda. Ambil kontrol ke dokternya. Ya, ini nanti pentingnya Satgas COVID di daerah ya, Prof, ya. Nah, ini juga kesulitan nih, Prof, banyak dari pertanyaan-pertanyaan dari kemana saya ngubungin Satgasnya. Ini kadang-kadang susah dihubungin. Penting kalau bisa sih ke puskesmas setempat juga ya, Prof. Betul. Ya. Yang terdekat. Izin ada lagi nih teman-teman, Bapak Ibu yang kesehatan non kesehatan, monggo, Prof. Ini mengganggu nggak nih, Prof, waktunya nih? Udah hampir 2 jam nih. Udah cukup ya, Prof, ya? Cukup ya. Ya. Baik. Mungkin
saya sangat mengucapkan terima kasih terutama kepada Prof. Sujatmiko, spesialis anak konsultan, yang mana pagi hari ini sudah berbagi kepada kita semua. Mudah-mudahan usulan-usulan ini juga menggugah kita para dokter, terutama yang tergabung di dalam Ikatan Dokter Indonesia di berbagai lini. Mari kita sama-sama untuk melakukan turun bawah ya ke gunung. Dari gunung jangan muncak di atas saja, dan perbanyaklah pengetahuan kita tentang, terutama untuk anak-anak. Pesan penutup saya barangkali. Silakan Prof. Silakan. Jadi yang pertama, bahwa virus Omikron itu berbahaya. Buktinya sekarang meningkat terus dan angka kematian itu meningkat terus ya, sampai hari ini tiap hari sekitar 200 sampai 300 itu yang meninggal. Jadi virus Omikron berbahaya. Nah, bagaimana mencegahnya? Sama mau Omikron mau Delta, pakai masker, menutup lubang hidung, menutup mulut ya. Kemudian jangan berkerumun kalau nggak pergi, dan kemudian imunisasi dari umur 6 tahun sampai lansia. Kalau 6 tahun sampai 17 tahun cukup 2 kali, kalau 18 tahun sampai lansia itu 3 kali. Nah, kemudian pembelajaran tatap muka, kalau di daerah itu masih banyak penularan, sebaiknya pakai online dulu, pakai daring. Tapi daerah di mana cakupannya rendah, kasusnya rendah, mungkin bisa dipertimbangkan tiap-tiap kabupaten, tiap kecamatan itu berbeda-beda. Nah, kemudian apakah vaksinnya aman? Terbukti aman. Sekarang sudah 330 juta disuntikan pada orang Indonesia. Pada anak di bawah 6 tahun sampai 11 tahun sudah 28 juta ya. Pada anak 11 sampai 11 tahun sudah banyak sekali, 30 juta sekian. Aman. Jadi don't worry Handayani ya. Dan booster untuk anak belum perlu. Nah, bagaimana anak di bawah 6 tahun? Anak di bawah 6 tahun tetap pakai masker, jangan dibawa kemana-mana. Lengkapi vaksinasi DPT-nya minimal 4 kali, ya, campak rubelanya kalau bisa 3 kali, ya insya Allah tidak ada anak-anak kita yang kena sakit campak rubella, difteri maupun sakit COVID. Saya kira itu demikian penutup dari saya, Pak Hadi. Mudah-mudahan berkenan. Dan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuman ini ada satu lagi nih, Prof. Oh, ya. Apakah kematian pada balita karena COVID-nya atau karena pneumonia-nya nih, Prof? Dari Bu Dia ini, aduh. Ya, Bu Ana Dia. Jadi COVID itu kalau menyerang paru-paru namanya pneumonia. Kalau COVID itu menyerang ke otak namanya radang otak. Jadi COVID itu adalah coronavirus disease. Virusnya masuk, tergantung masuknya kemana. Masuk ke dalam darah, jadi ada D-dimernya tinggi, membeku, ya kalian darah. Jadi virusnya itu yang penyebabnya, kematiannya kalau dia masuk ke paru-paru namanya kematian karena pneumonia, karena COVID. Kalau dia masuk ke otak, radang otak karena COVID. Kalau masuk ke dalam darah, gangguan darah karena COVID. Begitu Bu Ana, bagus sekali pertanyaan. Ya, bagus ya. Ini juga jangan sampai nanti kita sebagai tenaga kesehatan nih biasanya Prof paling sulit menjelaskan, tapi kita nggak boleh bingung ya Prof. Tetap masyarakat juga harus kita edukasi dan mengerti masalah penyebab-penyebab kematian tersebut ya. Biasanya memang ada yang tidak menerima atau bagaimana, tapi kita tetap menjelaskan. Bersama mungkin kalau ini COVID dengan satgasnya ya Prof ya. Nah, saya dari akhir kata ini sudah hampir 2 jam. Terima kasih sekali Prof atas ilmunya, dan juga teman-teman sejawat di sini yang hadir. Banyak dokter yang saya kenal juga, mohon maaf mungkin saya belum bisa menyapa semuanya. Dan juga terutama kader ya, tadi Bumpit teruskan perjuangannya, jangan menyerah ya Prof. Dan juga mungkin para guru nanti, iya para guru nanti kita buat program nih Prof. Dan ini juga menjadi literasi di Kang Hadi Konsayen, nanti kita bisa tayangkan YouTube-nya Kang Hadi Konsayen COVID pada anak, nanti kita bisa saksikan. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment juga share ya Prof. Terima kasih
mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan sehat selalu. Terima kasih ya Prof. Ya, Bu Siombing, makasih nih. Terima kasih Kang Hadi, terima kasih Prof.